Bab 392, Membuka Meridian dengan Paksa. Xiao Chen membuang kulit ginseng salju di tangannya dan mengeluarkan ramuan roh berusia 500 tahun lainnya. Dia bergumam, ini adalah 100 buah roh. Efeknya lebih lemah dari ginseng salju. Itu hanya dapat meningkatkan kultivasi 5 tahun. Namun, itu masih cukup berharga. Petik 2. Setelah Xiao Chen mengkonsumsi ginseng salju, pusaran air Qi-nya telah membesar secara signifikan. Jumlah esens yang bisa dikandungnya telah meningkat setengahnya. Selanjutnya, dengan pengalaman dari upaya sebelumnya, pencernaan 100 buah rohnya tidak berbahaya seperti upaya sebelumnya. 2 hari kemudian, Xiao Chen benar-benar menyerap energi obat. Sepanjang bulan berikutnya, Xiao Chen terus mengkonsumsi harta alam yang meningkatkan kultivasinya. Jumlah esens di tubuhnya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Jumlah esens Xiao Chen saat ini sebanding dengan Martial King kelas medial. Jika dia benar-benar mengkonsumsi semua ramuan roh, jumlah esensnya akan melampaui Raja Bela Diri kelas medial, sebanding dengan Raja Bela Diri kelas superior. Setelah sebulan berlalu, Xiao Chen memegang ramuan roh berusia 500 tahun terakhir di tangannya. Dia sedikit mengernyit, berbicara dengan lembut pada dirinya sendiri. Menjelang akhir, efek dari buah roh ini telah melemah. Ramuan roh yang awalnya dapat memajukan kultivasi saya selama 10 tahun tidak dapat mencapai 5 sekarang. Petik 2. Ini adalah masalah membangun resistensi terhadap spirit herb. Xiao Chen pernah mengalami ini sebelumnya di dunia bawah tanah. Karena dia telah mengkonsumsi terlalu banyak ramuan roh, dia mendapatkan perlawanan yang signifikan terhadap mereka. Kecuali Xiao Chen menemukan ramuan roh lebih tua dari 1000 tahun, akan sulit untuk menggunakan metode ini untuk meningkatkan kultivasinya dengan tajam. Ramuan roh di bawah 1000 tahun tidak lagi berguna baginya. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan tersenyum tipis, aku seharusnya sudah puas dengan ini. Sampai sekarang, jumlah esens saya dapat dibandingkan dengan Martial King kelas superior. Setelah saya menjadi Raja Bela Diri, kualitas esens saya akan meningkat lagi. Pada saat itu, Raja Bela Diri yang berpengalaman itu tidak akan memiliki banyak keuntungan dariku. Xiao Chen hanya menggunakan setengah hari untuk mencerna ramuan roh terakhir. Setelah seminggu lagi, dengan dukungan dari esensnya yang luas, Xiao Chen maju ke puncak superior Great Martial Saint tanpa halangan. Setelah budidaya Xiao Chen meningkat, jumlah meridian kecil yang terbuka di tubuhnya meningkat. Dia hanya perlu membuka 2 meridian kecil lagi untuk mengolah lapisan ke-6 Purple Thunder Divine Incantation. Sudah waktunya bagi Xiao Chen untuk membuka kedua meridian itu. Dia perlu mengolah lapisan ke-6 Purple Thunder Divine Incantation, memajukan ranah kultivasi dan teknik kultivasinya. Ketika para pembudidaya berusaha mengatasi rintangan besar, mereka biasanya akan menghabiskan waktu lama untuk melakukannya. Mereka tidak hanya membutuhkan esens yang cukup, tetapi mereka juga membutuhkan beberapa momen yang tepat. Tanpa momen yang tepat ini, mustahil untuk maju ke Martial King. Liu Ruyue pernah memberitahu Xiao Chen tentang pengalamannya ketika maju ke Martial King. Dengan demikian, pentingnya momen yang tepat telah mendarah daging dalam Xiao Chen. Untungnya, dia memiliki mantra surgawi guntur ungu. Maju ke lapisan ke-6 bisa dihitung sebagai momen yang tepat. 2 hari setelah maju ke puncak Martial King, Xiao Chen siap untuk mencoba dengan paksa membuka 2 meridian kecil. Energi yang dikaitkan dengan petir murni dan luas beredar di 9 meridian utama Xiao Chen untuk siklus kecil. Kemudian, perlahan-lahan mengalir melalui banyak meridian kecil untuk siklus yang hebat. Setelah itu, Xiao Chen tidak terburu-buru untuk mengirim esens ini kembali ke Dantian. Dia menghentikan esens di tengah salah satu meridian utama. Banyak meridian kecil mengelilingi meridian utama ini seperti cabang-cabang pada batang pohon. Xiao Chen mencari meridian minor tertutup yang dia butuhkan. Kemudian, dia menajamkan esensnya sampai seperti paku dan menusuk meridian kecil secara perlahan. Meridian kecil hanya terbuka sedikit, dan Xiao Chen segera merasakan sakit yang menyayat hati. Dia dengan tajam menghirup seteguk udara dingin. Namun, Xiao Chen tidak menghentikan tindakannya. Rasa sakit diharapkan ketika dengan paksa membuka meridian kecil. Xiao Chen sudah mempersiapkan ini sejak lama. Meridian kecil terbuka sedikit demi sedikit. Rasa sakit yang hebat menyebabkan pembuluh darah menonjol di dahinya saat keringat mengalir tanpa henti. Setelah bekerja keras selama 1 malam, meridian kecil ini akhirnya dibuka 1/10. Setelah beristirahat sebentar, dia kembali membuka meridian kecil. Xiao Chen tidak punya banyak waktu. Dibandingkan dengan pembudidaya jenius lainnya, dia sudah mulai jauh lebih lambat. Orang-orang itu telah meninggalkan Xiao Chen dalam debu mereka. Dibandingkan dengan yang lain, Xiao Chen paling membutuhkan waktu. Panen dari pertemuan kebetulan ini berhasil menutup celah sedikit. Bagaimanapun, para pembudidaya jenius itu kebanyakan memiliki sekte-sekte hebat yang mendukung mereka. Mereka tidak kekurangan pil, jamu, atau harta. Tidak peduli seberapa menyakitkan, seberapa sulit, atau betapa berbahayanya itu, Xiao Chen harus bertahan. Dia tidak bisa bermalas-malasan. Setelah setengah bulan, setelah banyak kerja keras, Xiao Chen akhirnya membuka 2 meridian kecil ini sepenuhnya. Meridian kecil yang baru terlalu rapuh. Esensi tidak bisa mengalir melalui mereka. Jadi, dia tidak bisa menggunakannya untuk berkultivasi.
Namun, Xiao Chen sudah mempersiapkannya sejak lama. Dia memilih banyak herbal roh berkualitas untuk memberi nutrisi pada meridian. Setelah 7 hari, dengan nutrisi dari ramuan roh, meridian kecil Xiao Chen yang baru dibuka sama stabilnya dengan meridian lainnya. Dia bisa menggunakannya untuk kultivasi sekarang. Tanda pisah. Bulan bundar besar menggantung tinggi di langit, mengirimkan cahaya lembut. Xiao Chen perlahan bangkit dari batu. Dia menatap bulan yang cerah di atas sebelum mengeluarkan inti roh emas dari cincin semesta. Inti roh emas ini seukuran bola basket. Ini adalah inti roh Raja Singa Emas yang pernah diburu Xiao Chen di hutan Savage. Xiao Chen merasa bahwa dia kekurangan sesuatu untuk maju ke Martial King sampai dia mengingat inti roh Raja Singa Emas. Xiao Chen sekarang menyadari bahwa dia masih kekurangan kekuatan eksternal yang kuat. Ketika dia memajukan mantra surgawi guntur ungu ke lapisan ke-6, dia akan menggunakan kekuatan eksternal bersama-sama dengan esensnya untuk menerobos ke Martial King dalam satu nafas. Xiao Chen memegang inti roh emas yang telah beristirahat di cincin semesta selama lebih dari setahun. Akhirnya tiba saatnya untuk menggunakannya. Maju dari Martial Saint kelas superior ke Martial King dalam waktu 3 bulan sama sulitnya dengan naik ke surga. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Namun, Xiao Chen ingin bertaruh untuk itu. Dia merasakan energi murni dari inti roh emas dan berkata, setelah mempersiapkan selama 2 bulan, saya mengkonsumsi ramuan roh yang telah meningkatkan kultivasi saya dengan risiko besar, menghabiskan banyak usaha, dan menderita untuk membuka meridian kecil, semua untuk ini. Xiao Chen hanya bisa berhasil, dia tidak mampu untuk gagal. Dibandingkan dengan mereka yang mendapat dukungan dari sekte, para jenius puncak itu, dia tidak memiliki sumber daya untuk disia-siakan untuk kegagalan. Saat dia gagal, dia akan kehilangan kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Bulan purnama itu bulat sempurna, malam itu gelap dan sunyi. Xiao Chen mencari tempat di mana energi spiritual relatif padat. Kemudian, dia duduk bersila di atas batu. Xiao Chen menyilangkan jari-jarinya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Inti emas seukuran bola basket melayang pelan di atas telapak tangannya. Energi spiritual dari inti roh melayang tetapi tidak menyebar. Xiao Chen mengarahkannya dengan sense spiritualnya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskan gas putih. Bahkan setelah waktu yang lama, gas ini tidak menyebar. Keberhasilan atau kegagalan akan tergantung pada langkahnya. Setelah semuanya siap, Xiao Chen menutup matanya. Pusaran air ki yang sangat besar di dantian Xiao Chen berputar dengan cepat. Kemudian, dia diam-diam menggunakan metode sirkulasi untuk lapisan ke-6 Purple Thunder Divine Incantation. Energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di sekitarnya mengalir ke tubuh Xiao Chen, membentuk pusaran air di luar tubuh saat itu terjadi. Itu melewati pori-pori kulitnya dan mengalir ke meridiannya, akhirnya mencapai dantian. Tidak, cairan esens yang dikaitkan dengan petir dengan cepat terbentuk, menetes dari pusaran air ki ungu. Segera, energi yang dikaitkan dengan petir memenuhi pusaran air ki ungu. Ini adalah langkah pertama mengolah mantra surgawi guntur ungu. Xiao Chen harus menyerap energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di sekitarnya dan menyimpan semuanya di dantian ini. Namun, itu tidak berhenti di situ. Xiao Chen harus memperbaikinya terus-menerus, mengubah energi spiritual menjadi esensi yang lebih murni. Cairan ungu di pusaran air ki juga berputar gila-gilaan dengan pusaran air ki. Sekarang, Xiao Chen menggunakan metode dari lapisan ke-6 Purple Thunder Divine Incantation untuk memperbaiki energi spiritual. Oleh karena itu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat pusaran air ki berputar, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara sekitarnya, berderak gelisah. Di malam yang gelap, itu tampak seperti sambaran petir kecil yang melintas, menyinari wajah Xiao Chen dengan cahaya ungu. Ledakan. Tiba-tiba, baik pusaran air, di dalam dan di luar tubuh, berhenti berputar. Cairan ungu di pusaran air bagian dalam meledak, dan warnanya semakin dalam. Namun, volumenya menurun secara signifikan. Awalnya, esens itu bisa mengisi seluruh pusaran air ki, tapi sekarang, itu hanya mengisinya sedikit. Waktu yang diperlukan untuk memperbaiki energi spiritual menjadi esens berkurang setengahnya. Lapisan ke-6 Purple Thunder Divine Incantation memang kuat, pikir Xiao Chen gembira. Ini berarti saya dapat menggandakan kecepatan kultivasi saya di masa depan. Namun, Xiao Chen hanya berhasil di satu segmen. Setelah ini, dia masih harus mengedarkan esensnya dengan siklus kecil dengan sukses, lalu siklus besar, sebelum mantra surgawi guntur ungu bisa naik ke lapisan ke-6. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan terus mengedarkan mantra surgawi guntur ungu. Cairan ungu pekat melonjak dan mengalir ke 9 meridian utama. Esens yang murni dan padat mengalir dengan cepat di dalam 9 meridian utama. Itu seperti kuda liar yang berlari kencang. Kesadaran Xiao Chen hampir tidak bisa mengendalikannya. Kecepatan yang mengesankan. Xiao Chen tercengang. Ketika kecepatan meningkat, itu berarti efisiensi kultivasinya akan meningkat. Antisipasi lapisan ke-6 Purple Thunder Divine Incantation memenuhi Xiao Chen. Namun, pada saat ini, Xiao Chen juga harus sangat berhati-hati. Jika dia kehilangan kendali atas mantra surgawi guntur ungu, dia akan gagal dalam upaya pertamanya untuk menerobos.
Terlepas dari situasinya, Xiao Chen harus menyelesaikan siklus kecil dengan lancar. Kecepatan meningkat selama siklus besar. Jika dia bahkan tidak bisa menangani siklus kecil, bagaimana dia bisa mengatur siklus besar? Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya. Kehendaknya bertindak seperti tali, mengendalikan kuda liar ini, tidak membiarkannya lepas kendali. Akhirnya, Xiao Chen dengan susah payah menyelesaikan siklus kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika esensi kembali ke pusaran air Qi, pusaran air dalam dan luar mulai berputar lagi. Pusaran air listrik besar juga muncul di langit. Pusaran air listrik tidak berputar sama sekali, itu hanya muncul di langit malam. Guntur meraung di sekitarnya dan kilat menari di langit, menerangi seluruh pulau Qianren. Tanda pisah. Xiao Bai mengobrol dengan Yue Chenxi. Ketika mereka menemukan perubahan di langit, ekspresi mereka juga berubah. Yue Chenxi bergumam, ini adalah fenomena misterius. Hanya teknik budidaya peringkat surga yang akan menghasilkan fenomena misterius saat maju. Mungkinkah Xiao Chen mengolah teknik budidaya peringkat surga? Petik 2. Bab 393, Alam Raja Bela Diri. Ketika Xiao Bai melihat pusaran air listrik yang muncul entah dari mana, wajahnya yang imut menunjukkan ekspresi anggun. Dia bukan lagi rubah roh kecil yang tidak mengerti apa-apa. Setelah Xiao Bai berhasil mengubah bentuk, dia juga mulai berkultivasi. Bahaya besar akan menyertai fenomena misterius yang begitu besar. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan cemas, Kakak Yue, akankah kakak Xiao Chen baik-baik saja? Haruskah kita pergi dan melihatnya? Petik 2. Yue Chenxi melihat ekspresi khawatir Xiao Bai. Dia berpikir dalam hati, Xiao Chen ini benar-benar beruntung. Dia memiliki temperamen yang aneh, namun gadis cantik ini mengikutinya dengan teguh. Xiao Bai, jangan khawatir. Dia berada pada saat yang krusial. Jika kita mendekat, itu mungkin berdampak negatif. Saya percaya dia akan berhasil, kata Yue Chenxi sambil tersenyum lembut. Ketika Xiao Bai mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Xiao Bai percaya pada kakak Xiao Chen. Dia pasti akan berhasil. Tanda pisah. Fenomena misterius eksternal tidak mempengaruhi Xiao Chen sedikit pun. Dia saat ini fokus pada pusaran air Qi di dalam dirinya. Awalnya, pusaran air Qi Xiao Chen hanya sedikit penuh dengan cairan ungu. Setelah siklus kecil, itu meningkat menjadi setengah. Dengan bantuan ramuan roh itu, kapasitas Xiao Chen untuk memegang esens menjadi sangat besar. Sekarang, setelah siklus kecil, rasanya seperti bisa mengisi pusaran air Qi hingga setengahnya. Ini membuat Xiao Chen bersemangat. Hanya siklus kecil yang sudah begitu kuat. Aku bertanya-tanya seberapa kuat siklus hebat itu, Xiao Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Setelah itu, Xiao Chen mengendalikan esensnya untuk mempersiapkan siklus besar. Ini adalah momen paling penting dari terobosan ini. Huci, Huci, esensi dalam pusaran air Qi dengan cepat muncul, mengikuti jalur sirkulasi dari mantra surgawi guntur ungu. Itu sangat cepat sehingga Xiao Chen hampir tidak bisa bereaksi. Jika siklus kecil sebelumnya digambarkan sebagai kuda liar yang berlari kencang, ini seperti mobil balap yang melaju kencang. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Ini buruk. Jika terus seperti ini, aku tidak akan bisa mengendalikan jalan yang diambil esens. Saat itu terjadi, esensi dengan giliran kacau. Saya tidak hanya akan gagal, tetapi juga akan menyebabkan cedera internal yang parah. Ekspresi Xiao Chen berubah saat dia berpikir dengan ngeri. Ini seperti memberi seseorang yang biasanya mengendarai kereta kuda sebuah mobil balap. Orang ini sudah terbiasa dengan kecepatan kereta kuda. Ketika dia tiba-tiba berubah, akan sulit baginya untuk mengendalikan kecepatan mobil balap. Tenang. Aku harus tenang. Keadaan pikiran Xiao Chen yang kuat ikut bermain sekali lagi. Hati yang ketakutan dan gelisah ini menjadi tenang dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Xiao Chen. Setelah dia tenang, dia akhirnya memikirkan metode untuk menghadapi ini. Sebenarnya, Xiao Chen telah mengambil pendekatan yang salah sejak awal. Tidak mungkin mengendalikan esens yang cepat ini dalam sekejap. Maju ke lapisan ke-6 Purple Thunder Divine Incantation bukan hanya rintangan besar. Xiao Chen percaya bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan perubahan seperti itu dalam sekejap. Mengikuti alur pemikiran ini, apakah itu berarti mustahil untuk maju ke lapisan ke-6 mantra Dewa Petir Ungu? Itu jelas tidak benar. Xiao Chen tidak membutuhkan kendali atas kecepatan esens yang cepat ini, tetapi arahnya. Dia harus berhasil memaksa esens mengalir di jalur untuk lapisan ke-6 Purple Thunder Divine Incantation, menyelesaikan siklus besar. Xiao Chen merasa tercerahkan setelah dia menyadari ini. Setiap kali esens yang cepat ini akan berbelok ke arah yang salah, kehendaknya akan menjadi kekuatan yang lembut, mendorong esens ke jalan yang benar. Meskipun sederhana untuk dijelaskan, itu sulit untuk dicapai. Kecepatan esens terlalu cepat. Xiao Chen harus menangkap momen yang tepat setiap saat. Ini menguras semangatnya. Namun, dia tidak bisa gegabah. Gemuruh. Saat esensi bergerak dalam siklus hebat, pusaran air listrik besar di atas kepala Xiao Chen mulai berputar dengan cepat juga. Itu menarik semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir dalam jarak 1000 meter. Garis-garis petir saling bersilangan, awan bergejolak dan memenuhi radius 1000 meter, cahaya yang berkedip-kedip menerangi seluruh pulau Qianren seolah-olah siang hari.
Di bawah kendali hati-hati Xiao Chen, dia akan menyelesaikan siklus yang hebat. Sebelum ini, Essence hampir melaju ke arah yang salah beberapa kali. Untungnya, Xiao Chen berhasil menarik Essence kembali. Xiao Chen merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya beberapa kali. Seluruh proses itu sangat berbahaya. Bang! Ketika semua esensi akhirnya berkumpul kembali di Dantian, pusaran air Qi meledak. Essence yang melonjak berfluktuasi untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Essence perlahan berkumpul dan membentuk pusaran air Qi lain yang penuh dengan cairan ungu. Xiao Chen merasa kembung setelah ini. Setelah pusaran air Qi terisi, itu membesar lagi. Lapisan ke-6 mantra Dewa Petir Ungu. Kesuksesan! Xiao Chen berteriak dengan penuh semangat. Matanya terbuka tiba-tiba, dan dua berkas cahaya ungu melintas di langit. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, pusaran air listrik yang mengerikan di langit tiba-tiba memasuki mata kanannya. Perubahan yang tiba-tiba ini sedikit mengejutkan Xiao Chen, tetapi dia tidak panik. Purple Thunder True Fire sepenuhnya menyerap semua energi di pusaran air. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk menguji kekuatan Purple Thunder True Fire. Dia menutup matanya lagi dan terus mengedarkan pusaran air Qi. Inti roh emas di telapak tangan Xiao Chen mulai berputar. Xiao Chen dengan panik menyerap energi spiritual emasnya yang luas dan murni yang lebih kuat dari batu roh kelas superior. Inti roh emas tampak menyusut. Xiao Chen dengan cepat menyerap semua energi spiritualnya. Xiao Chen ingin meminjam energi eksternal ini untuk menerobos batasan alam martial Sein dan menjadi raja bela diri dalam satu napas. Ketika Yue Chenxi, di kejauhan, melihat pusaran air listrik menghilang, dia menghela nafas lega. Dia tahu bahwa teknik budidaya Xiao Chen telah berhasil maju. Namun, ekspresinya menjadi muram lagi. Aura yang kuat datang dari Xiao Chen. Energi ini sangat besar. Selanjutnya, itu terus meningkat. Yue Chenxi mengerutkan kening dengan erat dan berkata dengan cemberut, orang ini, mungkinkah dia berpikir untuk menerobos ke Martial King? Ini gila. Saat energi emas mengalir, energi yang terkumpul di Dantain menjadi lebih kuat. Xiao Chen juga bisa dengan jelas merasakan penghalang sebelum energi ini. Ini adalah rintangan terakhir untuk menjadi raja bela diri. Aku akan menerobosnya dalam satu nafas. Hancurkan. Aku akan maju ke Martial King. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Xiao Chen berteriak keras di dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatan penyerapan energi Spirit Core. Merusak. Ketika inti roh emas benar-benar terkuras, Xiao Chen berteriak. Kemudian, dia menggunakan energi yang kuat ini dan mengedarkan esensnya untuk menabrak penghalang. Kakak, suara berderak datang dari dalam tubuh Xiao Chen. Penghalang yang menghentikan martial science hancur tanpa bisa melawan. Energi besar langsung memenuhi Xiao Chen. Dia melonjak ke udara. Xiao Chen benar-benar terbang dan tidak menggunakan mantra gravitasi. Dia membuka matanya dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah 2 bulan berusaha, menderita, dan satu ledakan terakhir, Xiao Chen akhirnya maju ke Martial King. Mengaum, Qi dan darah Xiao Chen melonjak. Rasanya seperti dia memiliki energi yang tidak ada habisnya. Bahkan darahnya tampak seperti terbakar. Apakah ini kekuatan Raja Bela Diri? Sementara Xiao Chen merasa gembira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang. Suaranya seperti guntur, bergema di seluruh pulau Qianren, tidak memudar untuk waktu yang lama. Dia benar-benar berhasil. Sok memenuhi tatapan Yue Chenxi. Dia maju dari Martial Sein kelas superior ke Martial King dalam 2 bulan. Ini adalah alam kultivasi yang tidak bisa dijangkau banyak orang dalam hidup mereka. Namun, Xiao Chen hanya menggunakan 2 bulan untuk mencapainya. Jika berita ini menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Sepertinya aku memilih orang yang tepat. Dia pasti apa yang paman bela diri pertama suruh saya temukan. Xiao Chen menenangkan emosinya dan melihat sekeliling. Dia melihat Yue Chenxi sekitar 1000 meter jauhnya dan tersenyum tipis. Semangat juang yang kuat tercurah dari mata Xiao Chen. Auranya melesat ke langit dengan momentum besar, lalu menekan Yue Chenxi dengan keras. Yue Chenxi tersenyum lembut dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu mencari pertarungan? Secara kebetulan, saya baru saja membuat terobosan dalam mantra matahari pagi saya. Saya masih belum menemukan seseorang yang cocok untuk mengujinya. Petik 2. Ledakan. Aura yang bahkan lebih kuat dari Xiao Chen naik ke udara. Sosok Yue Chenxi melintas dan dengan cepat menuju Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat Yue Chenxi melambung ke langit, api ungu yang ganas di mata kanannya membentuk pusaran air besar seperti telah menyerap dunia. Menembak. Xiao Chen berteriak, dan nyala api ungu mengalir dari mata kanannya. Cahaya ungu berkedip dan membuat langit terlihat hijau samar. Kemanapun ia lewat, nyala api ungu tampak membakar bahkan udara, meninggalkan kehampaan hitam besar di belakangnya. Api yang sangat kuat. Ekspresi kaget melintas di mata Yue Chenxi, tapi dia tidak panik. Tinju halusnya mengepal erat saat dia mengumpulkan energi tak terbatas. Auranya terus meningkat. Ketika aura Yue Chenxi mencapai puncaknya, dia meneriakkan teriakan perang dan meninju. Sebuah cahaya gemerlap meledak dari tinjunya seperti cahaya matahari terbit. Itu menghilangkan kegelapan di sekitarnya. Ledakan. Angin tinju tirani menghantam api dengan keras. Ketika 2 serangan itu bentrok, mereka saling mendorong, tidak menyerah. Gelombang kejut yang intens terpancar. Ci, ci, ci.
Gelombang kejut melanda beberapa gunung yang lebih tinggi di pulau itu. Mereka hancur, dan batu-batu berjatuhan dari langit seperti hujan. Tanpa diduga, ketika mantra surgawi guntur ungu mencapai lapisan ke-6, serangan biasa dari api sejati guntur ungu dapat mencapai kekuatan seperti itu. Bahkan tinju matahari pagi Yue Chenxi tidak bisa menghancurkannya, pikir Xiao Chen gembira. The Morning Sun Fist adalah salah satu dari sedikit teknik tinju yang terkenal karena tiraninya. Bahkan teknik bela diri peringkat surga kelas rendah biasa tidak dapat dibandingkan dengan itu dalam kekuatan murni. Kedua serangan itu saling mendorong sebelum perlahan-lahan menyebar. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan menggambar Lunar Shadow Saber dengan kecepatan kilat. Ukui yang berkilauan, pedang ungu Qi yang mempesona muncul entah dari mana. Cahaya pekat muncul di pedang Qi. Di langit malam, itu tampak menusuk seperti laser. Ini adalah salah satu manfaat dari alam Raja Bela Diri, esen Xiao Chen lebih padat. Baik dalam kualitas dan kualitas, itu lebih baik daripada martial science. Hanya sampai sekarang Xiao Chen menggunakan kekuatan sebenarnya dari teknik bela diri kuno ini. Sebelumnya, apa yang dia tunjukkan hanyalah puncak gunung es. Sungguh esensi yang melonjak, jumlah esensi Xiao Chen seharusnya tidak lebih lemah dari martial king kelas superior. Yue Chenxi menyipitkan mata. Ketika pedang ungu Qi berjarak 1 meter darinya, dia meninju bagian atas pedang Qi. Sial, sepertinya tinju halus Yue Chenxi tidak terbuat dari daging manusia. Ketika mengenai pedang Qi, itu mengeluarkan dentang logam yang merdu. Bab 394, Utopia Penggarap Jenius. Kakak, sabar Qi ungu seperti pedang yang sebenarnya. Setelah hancur, itu jatuh ke tanah berkeping-keping. Setelah itu, keduanya bertukar beberapa lusin gerakan. Xiao Chen menemukan bahwa, setelah dia maju ke Martial King, dia tidak menutup celah antara dirinya dan Yue Chenxi. Sepertinya, dengan bantuan bunga fajar, kekuatan Yue Chenxi telah meningkat. Seperti sebelumnya, dia tidak membutuhkan negara untuk menandingi Xiao Chen. 1 jam kemudian, Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berhenti bertarung. Situasinya sama seperti sebelumnya. Jika keduanya bertarung sampai mati, dan Xiao Chen menggunakan semua kartu trufnya, pedang palem, jurus ke-8 teknik pedang Wukui, dan Ki Azure Dragon, akan mudah untuk memaksa Yue Chenxi menggunakan statusnya. Setelah itu, peluangnya akan menjadi 50-50. Namun, ini adalah kartu truf Xiao Chen, tidak perlu mengekspos mereka semua. Selamat, kamu berhasil naik dari Martial Saint kelas superior ke Martial King dalam waktu 2 bulan. Anda mungkin satu-satunya dengan kecepatan kultivasi yang mengejutkan. Petik 2. Yue Chenxi mendarat di samping Xiao Chen dan berkata dengan lembut, suaranya terdengar merdu dan menyenangkan. Xiao Chen menjawab, sama lembutnya, itu bukan apa-apa, setelah membuang begitu banyak ramuan roh, jika saya masih tidak menerobos, ada sesuatu yang salah. Petik 2. Orang ini rendah hati seperti sebelumnya. Dia berbicara tentang masalah ini dengan begitu meremehkan. Namun, jika seorang kultivator biasa memiliki banyak harta, mereka juga tidak akan berani melakukannya. Pada saat ini, Xiao Bai datang berlari. Dia memandang Xiao Chen dan berkata dengan gembira, kakak Xiao Chen, kamu menjadi lebih kuat lagi. Namun, Xiao Bai tidak malas. Penatua Sister Yue mengatakan bahwa saya sudah memiliki kekuatan Raja Bela Diri kelas rendah. Petik 2. Xiao Chen memandang Yue Chenxi, merasa agak curiga. Dia tidak terlalu percaya dengan kata-kata Xiao Bai. Dia ingat bahwa, di masa lalu, kekuatannya hanya setara dengan Martial Saint kelas superior biasa. Bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat? Yue Chenxi mengangguk dan berkata, aku tidak berbohong. Xiao Bai memang memiliki kekuatan Raja Bela Diri. Teknik pedang alam semesta bergizi hatinya bahkan membuat saya pusing. Selanjutnya, dia bahkan memadatkan hati pedang. Jika dia pergi ke paviliun pedang salju hanyut bangsa jin besar, banyak tetua tertinggi akan berjuang untuk menerimanya sebagai murid. Saya berteman baik dengan tuan muda paviliun pedang salju yang melayang. Jika Anda tertarik, saya dapat membantu Xiao Bai memasuki sekte tersebut. Xiao Chen pernah mendengar tentang paviliun pedang salju yang melayang sebelumnya. Itu adalah salah satu sekte puncak di benua yang terkenal karena keterampilan mereka dengan pedang. Ada banyak ahli di sana, dan itu bisa dibandingkan dengan sekte langit tertinggi. Ketika Xiao Bai mendengar ini, dia berkata dengan lembut, Xiao Bai tidak akan pergi ke paviliun pedang. Saya hanya ingin mengikuti kakak Xiao Chen. Setelah saya menjadi kuat, saya akan membantu kakak Xiao Chen memukuli orang-orang jahat. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan berkata, terima kasih atas niat baik Anda. Xiao Bai sudah memiliki tempat yang dia inginkan. Jangankan tentang paviliun pedang salju yang melayang. Petik 2. Ketika Yue Chenxi melihat bahwa keduanya sangat tidak tertarik, dia tidak lagi membicarakannya. Saat itu sudah larut malam, setelah mereka berbicara sebentar lagi, mereka saling berpamitan dan beristirahat. Dong. Setelah Xiao Chen menutup matanya dan mulai berkultivasi, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Yue Chenxi, berdiri tidak jauh darinya. Pendekar berjubah putih, bisakah kita bicara? Yue Chenxi berkata pelan sambil menatap Xiao Chen di bawah sinar bulan. Xiao Chen melirik Xiao Bai yang tertidur nyenyak dan mengangguk dengan lembut.
Kemudian, dia pergi bersama Yue Chenxi ke tempat yang jauh. Keduanya berhenti di tepi pulau Qianren. Angin laut bertiup lembut pada mereka berdua, itu sangat nyaman. Xiao Chen dengan santai mencari tempat duduk yang bersih sebelum dia bertanya, mengapa kamu mencariku? Yue Chenxi menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil keputusan. Dia berkata dengan serius, dalam beberapa hari, tetua tertinggi sekte saya akan tiba. Saya ingin mengundang Anda untuk mengikuti saya ke negara Jin Agung. Petik 2. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, mengikutimu ke sekte langit tertinggi. Yue Chenxi mengangguk dan berkata, itu benar. Sekarang adalah zaman keemasan bagi para kultivator yang belum pernah dilihat siapapun selama 1000 tahun. Ada berbagai macam jenius, masing-masing dengan bakat luar biasa. Jika Anda pergi ke bangsa Jin besar, Anda dapat melihat ini dengan lebih objektif. Itu adalah utopia dari semua pembudidaya jenius. Saya telah bepergian kemana-mana dalam 1 tahun terakhir, bahkan laut yang tak terbatas. Tidak ada tempat yang bisa dibandingkan dengan bangsa Jin besar. Kami tidak hanya memiliki banyak vena roh yang tetap utuh dari era kuno, tetapi ada juga banyak teknik bela diri yang tertinggal dari era kuno. Ada banyak sekte yang kuat, menghasilkan persaingan yang jauh lebih ketat daripada tempat lain. Jika seorang kultivator tidak pergi ke bangsa Jin besar, mereka tidak akan pernah tahu seberapa sempit visi mereka. Tatapan berapi-api melintas di mata Xiao Chen. Dia jelas tertarik pada Great Jin Nation yang Yue Chenxi jelaskan. Ini adalah tempat yang pasti harus dia kunjungi setelah meninggalkan negara Qin besar. Dari saat Yue Chenxi bertukar gerakan dengan Xiao Chen hingga saat dia meminta bantuannya, Xiao Chen menduga bahwa gadis ini mencoba mendekatinya karena suatu alasan. Yue Chenxi akhirnya menyatakan motifnya. Dia ingin mengundangnya untuk bergabung dengan Sekte Langit Tertinggi. Sepertinya posisinya di Sekte Langit Tertinggi tidak sederhana. Namun, Xiao Chen punya pikirannya sendiri. Bergabung dengan sekte besar berarti memihak sebelum dia berencana melakukannya. Namun, seberapa kuat sebenarnya Sekte Langit Tertinggi? Apakah mereka layak berpihak? Tanpa mendapatkan pemahaman yang tepat, Xiao Chen tidak akan membuat keputusan seperti itu dengan mudah. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri sebentar sebelum dia bertanya, dengan bakat dan kekuatanmu, peringkatmu di antara para pemuda bangsa Jin besar cukup tinggi, kan? Petik 2. Ketika Yue Chenxi melihat bahwa Xiao Chen tampak agak tertarik, dia tersenyum dan berkata, saya memiliki peringkat tinggi, tetapi saya masih jauh dari puncak. Namun, dengan bunga fajar, aku seharusnya bisa menutup celah itu. Mengingat bahwa bakat iblis seperti Yue Chenxi tidak berada di puncak, persaingan di bangsa Jin besar harus mencapai tingkat yang intens. Yue Chenxi melanjutkan, kekuatan puncak di benua selalu mencari pemuda jenius. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa Jin Dabao dan Su Xiaoxiao begitu baik padamu? Petik 2. Mengapa? Xiao Chen bertanya dengan penuh minat. Saat Yue Chenxi mengemukakan poin utamanya, dia tersenyum lembut, kekuatan di belakang mereka juga merupakan kekuatan puncak benua. Mereka memiliki kekuatan sejati di benua itu. Selama kamu ikut denganku ke Sekte Langit Tertinggi, kamu akan mengerti segalanya. Petik 2. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa serak ketika mendengar ini. Yue Chenxi tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dia merasa itu aneh ketika dia bertanya, mengapa kamu tertawa? Xiao Chen bangkit dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia tertawa lembut, saya tertawa karena keterampilan rekrutmen Anda terlalu buruk. Karena Anda mencoba merekrut saya ke dalam Sekte Langit Tertinggi, mengapa Anda tidak mulai dengan memberitahu saya manfaat bergabung daripada bertele-tele? Apa gunanya itu? Yue Chenxi tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia berkata, benar, saya lupa menyebutkan itu. Sekte Langit Tertinggi memiliki segala macam pil kelas abadi dan ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya di atas 1000 tahun. Kami bahkan memiliki banyak teknik bela diri dan teknik kultivasi peringkat surga. Kami juga punya. Xiao Chen menyela Yue Chenxi dan menepuk bahunya. Dia tersenyum dan berkata, Nona Yue, ini pasti pertama kalinya kamu merekrut seseorang, kan? Yue Chenxi tertegun sejenak sebelum dia berkata, bagaimana kamu tahu? Tunggu. Tidak. Saya. Langit akan segera cerah. Tidurlah dan jangan ganggu kultivasiku. Setelah Xiao Chen berbicara, dia segera berbalik untuk pergi. Saat Yue Chenxi melihat Xiao Chen pergi, dia merasakan sakit kepala datang. Dia menghentakkan kakinya dengan kasar. Yue Chenxi telah bertemu dengan segala macam bakat luar biasa pada pelatihan pengalamannya. Yue Chenxi telah melihat setidaknya 50, jika tidak 100, orang-orang seperti Jin Wuji. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menarik perhatiannya. Yue Chenxi akhirnya menemukan seseorang yang menarik perhatiannya setelah banyak kesulitan, tetapi Xiao Chen sulit untuk dihadapi. Selain itu, dia tidak seperti yang lain, semuanya sopan ketika mereka melihatnya. Xiao Chen tidak peduli dengan sikapnya dan memperlakukan Yue Chenxi seperti orang biasa. Ini bahkan menyebabkan dia mencurigai pesonanya sendiri. Sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan misi yang diberikan paman bela diri pertama kepadaku. Yue Chenxi menghela nafas panjang dan berlarut-larut. Pagi kedua, saat sinar pertama mentari menyinari bumi, membangunkan ketiganya. Setelah mereka sarapan, Yue Chenxi mengangkat topik tadi malam lagi. Xiao Chen, saya tulus tentang ini.
Akan ada orang-orang dari Laut Tanpa Batas dan Tanah Sunyi Kuno yang menghadiri kompetisi pemuda 5 negara berikutnya. Ini akan menjadi kompetisi paling megah dalam sejarah benua Tianwu. Anda pasti sudah berpikir untuk berpartisipasi sebelumnya. Namun, babak ini akan lebih intens dari sebelumnya. Jika Anda tidak memiliki kekuatan Raja Bela Diri kelas superior, Anda tidak akan mencapai 100 teratas. Bergabunglah dengan Sekte Langit Tertinggi. Hanya kekuatan puncak seperti Sekte Langit Tertinggi yang menerima berita tentang pertemuan kebetulan. Hanya pertemuan kebetulan ini yang akan meningkatkan kekuatanmu secepat itu dalam 2 tahun. Petik 2. Setelah memikirkan sepanjang malam, Yue Chenxi akhirnya memikirkan manfaat besar. Setelah dia berbicara, dia memperhatikan Xiao Chen dengan antisipasi. Xiao Chen hendak menjawab ketika sense spiritualnya yang kuat mendeteksi energi luar biasa yang terbang ke arah mereka. Penatua sekte Anda akan tiba, kata Xiao Chen lembut ketika dia melihat gelombang besar di depan. Ketika Yue Chenxi mendengar ini, dia dengan cepat melihat ke arah yang sama. Yue Chenxi melihat ombak yang menjulang tinggi terbuka seperti pintu gulung. Mereka perlahan membuka dari bawah ke atas, meninggalkan laut dan membubung ke langit. Seorang lelaki tua berjalan dengan tenang di permukaan laut. Gelombang yang bergelombang tiba-tiba menjadi tenang saat lelaki tua itu berjalan mendekat. Tanpa kekuatan dari gelombang yang bergelombang, laut menjadi lembut. Orang tua itu hanya mendekat dengan tenang setelah memecahkan ombak besar, yang bahkan seorang martial monark tidak bisa melakukannya. Dari kejauhan, itu tampak seperti gerbang besar yang ditarik terbuka oleh kekuatan tak berbentuk. Ini adalah kekuatan seorang sage. Dia dapat dengan mudah membalik laut dengan lambaian tangannya dan mengubah hukum alam. Xiao Chen tidak terlalu heran ketika dia melihat lelaki tua itu perlahan mendekat. Dia hanya merasa terguncang sampai ke intinya. Ini adalah ahli sejati, orang yang berdiri di puncak dunia ini. Xiao Chen akhirnya bisa melihatnya. Hu Qi, orang tua itu berada 1000 meter jauhnya, tetapi dia langsung tiba di pulau itu. Sepertinya beberapa langkah yang dia ambil melampaui batasan ruang, bergerak dalam jarak yang jauh dalam sekejap. Paman bela diri pertama, mengapa kamu di sini? Yue Chenxi menatap lelaki tua itu dan mengungkapkan ekspresi gembira saat dia berlari. Orang tua itu tersenyum dan memandang Yue Chenxi. Kamu tidak tahu betapa cemasnya kami para orang tua ketika kami menerima pesanmu. Jika bukan karena sekte membutuhkan seseorang untuk menahan benteng, Grandmaster Anda akan datang secara pribadi. Yue Chenxi menjulurkan lidahnya dengan nakal. Dia tersenyum dan berkata, bukannya kita tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kami hanya terjebak di sini untuk sementara. Anda semua terlalu tergesa-gesa. Petik 2. Bab 395, Undangan dari Sekte Langit Tertinggi. Yue Chenxi melirik Xiao Chen dengan penuh arti sebelum menggumamkan sesuatu ke telinga lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu mendengarkannya, dia memandang Xiao Chen dengan penuh minat. Rasanya seolah-olah tatapannya bisa melihat semua kepalsuan di dunia ini saat dia memeriksa Xiao Chen. Tatapan Xiao Chen berubah serius. Dia merasakan energi mental besar pihak lain dan ingin memblokirnya dengan sense spiritualnya. Namun, Xiao Chen memikirkannya dan merasa bahwa, jika seorang martial sage ingin memeriksanya, sense spiritualnya tidak cukup untuk menghentikannya. Bahkan jika dia berhasil menghentikannya, itu hanya akan menarik minat lebih lanjut dari pihak lain. Hal ini akan mengakibatkan pihak lain menggunakan cara lain untuk mencapai tujuannya. Karena tidak ada gunanya memblokirnya. Terlalu sulit untuk menyimpan rahasia dari martial sage. Siu, pria tua itu menarik kembali pandangannya dan menunjukkan tatapan merenung. Dia berpikir dalam hati, sungguh anak yang aneh. Saya tiba-tiba tidak bisa melihat martial spiritnya. Paman bela diri pertama, bagaimana kabarnya? Apa pendapat Anda tentang wawasan saya? Yue Chenxi bertanya dengan antisipasi. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum, mencapai Raja Bela Diri kelas rendah pada usia 18 tahun. Bakat kultivasi semacam ini hanya dapat dianggap rata-rata di bangsa jin besar. Namun, ia telah memahami dua keadaan yang berbeda pada saat yang sama. Berdasarkan ini, dia memenuhi syarat untuk masuk ke jajaran jenius. Haha, masih ada poin terpenting. Yue Chenxi bertanya dengan tertarik, apalagi yang ada di sana? Orang tua itu melanjutkan, saya akan berbicara dengannya secara pribadi tentang hal itu nanti. Bagaimanapun, wawasan Anda bagus. Dia adalah tipe orang yang dicari orang tua ini. Yue Chenxi langsung mengungkapkan ekspresi gembira. Namun, setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi yang agak tidak berdaya, orang ini sepertinya tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan. Setelah mempromosikan sekte untuk waktu yang lama, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menerima atau menolak. Orang tua itu tersenyum dan berkata dengan lembut, dia cerdas. Biarkan aku berbicara dengannya. Xiao Chen dan Xiao Bai berjarak 200 meter dari lelaki tua itu. Logikanya, mengingat jarak yang dekat, mereka seharusnya mendengar percakapan antara lelaki tua itu dan Yue Chenxi. Namun, tidak diketahui mengapa tetapi Xiao Chen tidak bisa mendengar apapun. Selanjutnya, ketika dia melihat mereka, sosok mereka tampak kabur dan tidak jelas. Mengingat ini, Xiao Chen bahkan tidak bisa menebak apa yang mereka diskusikan dengan membaca bibir mereka.
Saat Xiao Chen merenungkan beberapa hal, lelaki tua itu dan Yue Chenxi tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mengumpulkan pikirannya dan menangkupkan tangannya dengan cara yang tidak rendah hati atau bangga. Dia berkata, Junior Xiao Chen menyapa senior. Akankah senior tolong beritahu saya tentang nama terhormat Anda? Petik 2. Orang tua itu mengukur Xiao Chen dari jarak dekat. Ketika dia melihat bahwa emosi Xiao Chen tidak berfluktuasi, meskipun begitu dekat dengannya, tetap tenang, dia memujinya di dalam hatinya. Saya tidak berani mengklaim untuk dibedakan, tetapi nama saya Gu Ying, hanya bukan siapa-siapa di Sekte Langit Tertinggi. Jika teman kecil tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Senior Gu. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan berkata, terima kasih banyak kepada Senior Gu karena telah membantu. Jika tidak, kita akan terjebak di pulau ini selama 1 tahun atau lebih. Petik 2. Gu Ying melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, itu tidak benar-benar memenuhi syarat sebagai bantuan, hanya tindakan kenyamanan. Jika saya tidak salah menebak, Anda baru benar-benar mulai berkultivasi 2 tahun yang lalu, kan? Petik 2. Saat Gu Ying berbicara, Xiao Chen tidak hanya merasa terkejut, tetapi Yue Chenxi, yang berdiri di belakangnya, juga terkejut. Rahangnya menggantung kendur, tidak bisa menutupnya. Mungkinkah ini poin terpenting yang dibicarakan oleh paman bela diri pertama? Berkultivasi menjadi raja bela diri dalam 2 tahun, bakat seperti itu benar-benar mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Chen juga tidak menyangka mata Gu Ying begitu tajam. Gu Ying bahkan bisa mengungkap informasi ini. Ia hanya bisa mengangguk mengiyakan. Gu Ying tersenyum tipis dan berkata, kamu adalah orang yang cerdas. Saya tidak akan bertele-tele. Ini adalah zaman keemasan untuk kultivasi yang belum muncul dalam 1000 tahun terakhir. Jenius dari seluruh penjuru mengisi kekuatan puncak. Tidak memihak tanpa memahami situasi Sekte Langit Tertinggi adalah langkah yang bijaksana. Namun, izinkan saya memberi Anda peringatan. Sebelum kompetisi pemuda 5 negara berikutnya, Anda harus menemukan sisi untuk berdiri. Itu akan menjadi kesempatan terakhirmu. Menangkap, ini adalah hadiahmu karena membantu bocah ini. Petik 2. Gu Ying melemparkan medali yang berkilauan. Xiao Chen dengan santai menangkapnya dan melihatnya. Kata, Supreme, ada di depan, dan di belakangnya tertulis, Clear Sky. Catatan TL, bahasa Mandarin untuk Sekte Langit Tertinggi adalah. Jadi bagian depan medalinya adalah, yang berarti, tertinggi. Bagian belakang berkata, hanya karakter pertama dalam nama Sekte. Dengan sendirinya, itu berarti, langit yang luas. Karakter kedua juga berarti, langit, tetapi ketika ditempatkan karakter pertama, itu berarti, langit cerah. Petik 1 kurung siku tutup. Medali emas tampaknya memiliki energi misterius. Ketika Xiao Chen memegangnya di tangannya, dia merasakan kehangatan yang samar. Helai energi lembut datang dari dalam. Ini membantu seseorang untuk tenang dan membuat mereka rileks. Melihat Xiao Chen menangkap medali, Gu Ying tersenyum, aku akan membawaku pergi dulu. Jika Anda datang ke bangsa Jin Agung di masa depan, datanglah ke Sekte Langit Tertinggi untuk mengunjungi kami. Orang tua ini akan melakukan yang terbaik untuk menjamumu. Xiao Chen menyingkirkan medali itu dan menangkupkan tangannya, senior, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Petik 2. Di kejauhan, Gu Ying bergerak 1000 meter setiap langkah yang dia ambil saat dia membawa Yue Chenxi. Setelah beberapa langkah, dia menghilang dari pandangan Xiao Chen. Saat Xiao Chen melihat keduanya pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang dikatakan legenda, setiap gerakan marsial sage akan mempengaruhi hukum alam. Berdasarkan hari ini sepertinya benar. Petik 2. Tanda pisah. Gu Ying membawa Yue Chenxi dan bergerak melintasi langit, bergerak 1000 meter dengan setiap langkah. Paman bela diri pertama, mengapa kamu tidak berbicara dengannya tentang bergabung dengan Sekte Langit Tertinggi? Yue Chenxi merasa ragu saat dia bertanya pada Gu Ying. Gu Ying tersenyum lembut dan berkata, tidak apa-apa selama dia menerima medali langit cerah. Penatua menghela nafas, segala sesuatu tentangmu baik, tetapi pola pikirmu terlalu murni dan sederhana. Kalau tidak, orang itu tidak akan membuatmu begitu frustrasi. Petik 2. Xiao Chen menarik kembali pandangannya dan tersenyum pada Xiao Bai, sudah waktunya kita pergi juga. Petik 2. Keduanya dengan cepat bergerak menuju celah di ombak besar, bergerak dalam garis. Tidak lama setelah mereka pergi, celah di ombak besar itu tertutup. Air jatuh dari atas. Ombak telah menyegel Pulau Qianren sekali lagi. Itu akan terbuka lagi dalam beberapa tahun. Namun, beberapa orang mungkin akan bepergian ke sana pada waktu itu. Xiao Chen dan Xiao Bai mengobrol saat mereka berjalan dengan tenang di laut. Dengan dunia kultivasi mereka sekarang, tidak sulit bagi mereka untuk berjalan di permukaan air. Xiao Bai berkata dengan lembut, kakak Xiao Chen, saya telah mengolah seni pedang cahaya mengalir yang Anda berikan kepada saya ke lapisan kelima. Di masa depan, Xiao Bai tidak lagi takut pada orang jahat. Jadi, kakak Xiao Chen, tolong jangan perlakukan aku sebagai beban lagi. Ketika Xiao Chen melihat mata Xiao Bai yang sedikit merah, dia tercengang. Xiao Bai bukan lagi rubah roh kecil dari masa lalu yang tidak mengerti apa-apa. Pikiran Xiao Bai perlahan menjadi lebih dewasa. Dia memiliki pikirannya sendiri dan bertindak atas inisiatifnya sendiri.
Xiao Chen mengusap kepala Xiao Bai dan tersenyum lembut, bagaimana beban Xiao Bai? Anda telah membantu memilih begitu banyak herbal untuk saya di masa lalu dan menyelamatkan hidup saya beberapa kali. Sekarang, kamu bahkan lebih kuat dariku. Petik 2. Xiao Chen berhenti sebentar di sini. Dia melihat ke laut yang damai di depannya dan bergumam, namun, aku berhutang terlalu banyak padamu. Jika aku membiarkanmu terluka, aku akan merasa sangat bersalah. Petik 2. Ketika Xiao Bai baru saja lahir, Xiao Chen membawanya pergi dari ibunya. Meskipun situasinya mengerikan, dan dia telah menyelamatkannya dari klan Tang, dia juga memiliki beberapa motif egois. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan teknik kultivasi kepada ibunya sebagai kompensasi. Di luar kota air putih, anak kecil ini menyelamatkan Xiao Chen. Dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan menyelamatkannya dari Hua Yunfei dan Duan Muking. Setelah itu, Xiao Bai menyeret tubuhnya yang lelah ke seluruh hutan liar untuknya. Meskipun ada banyak bahaya dan banyak binatang roh yang ganas di hutan Savage, Xiao Bai memilih herbal untuk mengobati Xiao Chen, membantu mengatasi momen paling berbahaya dalam hidupnya sejauh ini. Sejak itu, Xiao Chen bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan melihat Xiao Bai sebagai hewan peliharaan, dan dia tidak akan membiarkan dia melukai dirinya sendiri untuknya. Setelah Xiao Bai mengubah wujudnya menjadi manusia, Xiao Chen merasa bersalah. Dia membuat keputusannya untuk tidak membiarkan Xiao Bai mengalami bahaya lebih lanjut. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak pernah melihat Xiao Bai sebagai beban. Mata Xiao Bai agak berair saat dia berkata dengan lembut, apakah itu benar, kakak Xiao Chen? Tanda seru petik 2. Xiao Chen berkata, lebih benar dari mutiara yang berharga. Ayo pergi. Mari kita berlomba untuk melihat siapa yang lebih dulu mencapai Greenwind Island. Jika Anda tiba lebih dulu, saya akan membiarkan Anda berpesta anggur. Xiao Bai terisak dan tersenyum, baiklah. Xiao Bai bisa berlari sangat cepat. Kakak Xiao Chen tidak akan menangkapku. Petik 2. Ledakan. Ledakan. Tepat pada saat ini, gelombang besar setinggi 1000 meter melonjak 1000 meter di sekitar mereka berdua. Arus bawah yang kuat menyapu di bawah laut yang sebelumnya tenang dan menyerbu ombak, menyebabkan mereka naik 1000 meter lagi dalam sekejap mata. Selain Martial Sage ke atas, tidak ada orang lain yang bisa mencapai ini. Xiao Chen memiliki ekspresi tak berdaya saat dia mengalami perasaan tak berdaya. Dia benar-benar bertemu dengan dua Martial Sage dalam satu hari. Sebelum Martial Sages, keduanya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, pihak lain tidak bergerak untuk menyerang. Jelas bahwa situasinya bisa berbalik. Xiao Chen melirik dan melihat ke laut yang kosong. Dia berteriak, mungkinkah junior ini tahu senior mana yang hadir? Tanda seru. Mengapa senior menghalangi jalan junior ini? Petik 2. Tiba-tiba, langkah kaki ringan terdengar dari laut di belakang mereka. Xiao Chen berbalik, dan dua sosok buram muncul dalam penglihatannya. Salah satunya adalah laki-laki, dan yang lainnya adalah perempuan, keduanya berpakaian putih. Ketika Xiao Chen mendekat, dia dengan jelas melihat seperti apa mereka. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun dan sangat tampan. Wajahnya memiliki penampilan seperti monster yang tidak jelas, dan matanya terlihat dalam dan sangat menarik. Ini adalah pria yang bisa membuat gadis manapun menjadi gila. Xiao Chen belum pernah melihat orang yang begitu tampan sebelumnya. Dia sepenuhnya menggunakan pesona pria. Wanita itu juga tampak seperti berusia 30-an. Dia cantik, dan kulitnya halus. Dia sangat cantik. Ketika dia berjalan dengan pria itu, mereka adalah pasangan yang sempurna. Xiao Chen menemukan penampilan pasangan itu sangat akrab. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat Xiao Bai, dan dia terkejut. Pasangan ini terlihat sangat mirip dengan Xiao Bai. Xiao Chen membuat tebakan di dalam hatinya. Xiao Bai mencengkeram lengan Xiao Chen dengan erat dan bersembunyi di belakangnya. Dia berkata dengan lembut, kakak Xiao Chen, mengapa saya merasa kedua orang ini terlihat sangat akrab? Petik 2. Tentu saja, kami terlihat akrab. Anda adalah putri saya. Bagaimana kita tidak terlihat akrab? Pria tampan berbaju putih itu tersenyum sambil menatap Xiao Bai. Wanita cantik di samping tersenyum pada Xiao Chen dan berkata, teman kecil, terima kasih telah memberikanku teknik kultivasi. Juga, terima kasih telah merawat Xiao Bai begitu lama. Petik 2. Xiao Bai memandang Xiao Chen dan bertanya, kakak Xiao Chen, apakah yang mereka katakan itu benar? Ekspresi Xiao Chen menjadi serius, dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Setelah waktu yang lama, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, Xiao Bai, itu benar. Mereka adalah orang tuamu. Karena pihak lain telah menyebutkan transformasi 9 revolusi surgawi yang misterius dan mereka terlihat sangat mirip, ini seharusnya benar. Bab 396, Keberangkatan Xiao Bai. Xiao Chen hanya curiga bagaimana pihak lain menemukannya. Tatapan Xiao Bai dipenuhi rasa ingin tahu saat dia memeriksa wajah pasangan itu. Dia tampak sangat bersemangat. Dia bisa merasakan keakraban dan kedekatan dari garis keturunannya dan tidak lagi takut seperti sebelumnya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan bekerja sangat keras untuk mempertahankan ketenangannya. Dia bertanya, bagaimana Anda menemukan saya? Orang tua Xiao Bai bertukar pandang. Akhirnya,
Pria berpakaian putih itu berkata, biarkan aku mengatakannya. Ibu Xiao Bai tahu identitasmu. Setelah dia berhasil mengubah bentuk, dia pergi ke Myriad Fian Palace untuk mencariku. Awalnya, saya terus mengirim orang ke negara Qin besar untuk melacak berita tentang Anda. Namun, sepertinya Anda telah menyinggung beberapa kekuatan besar dan bersembunyi. Orang yang saya kirim tidak dapat menemukan berita tentang Anda. Ini berlanjut sampai 3 bulan lalu ketika kamu mengalahkan berbagai ahli waris klan bangsawan. Baru saat itulah saya berhasil mengungkap berita tentang Anda. Setelah itu, berita pertarunganmu dengan Yue Chenxi di Pulau Greenwind juga menyebar. Pada saat itu, kami tahu persis di mana Anda berada. Petik 2. Memikirkannya, itu benar. Setelah Xiao Chen meninggalkan paviliun pedang surgawi, dia tidak repot-repot menutupi jejaknya sama sekali. Selama seseorang menghabiskan usaha, tidak terlalu sulit untuk melacaknya. Sekarang Xiao Chen telah menghilangkan keraguannya, dia berhati-hati dengan angin dan berkata, apa yang kamu inginkan? Katakan saja, jika Anda ingin membunuh saya, lakukan saja. Lagi pula, aku tidak bisa menolak. Apakah kamu ingin membunuh kakak Xiao Chen? Xiao Bai tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Ketika Xiao Bai mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, dia dengan gugup berdiri di depan Xiao Chen. Pria berpakaian putih dan wanita cantik itu bertukar pandang dan tidak bisa menahan tawa. Mengapa kami ingin membunuhmu? Anda menyelamatkan istri saya dan dibantu oleh putri dalam mengubah bentuk. Selanjutnya, Anda tidak memperbudaknya. Saya dapat mengatakan itu dengan satu pandangan. Saya, An Zixuan, dapat membedakan yang benar dari yang salah dan tidak akan mengubah kebenaran dengan sengaja. Petik 2. Kata-kata orang ini memberikan suasana yang mengesankan. Saat dia berdiri dengan tenang di permukaan laut, dia tidak melepaskan aura seorang martial sage. Ekspresi Xiao Chen santai. Dia tidak mengharapkan situasi seperti itu. Dia telah mencuri putrinya sebagai hewan peliharaan dan berpikir bahwa pihak lain akan bersikap keras padanya untuk itu. Bahkan jika An Zixuan tidak membunuh Xiao Chen karena dia menyelamatkan ibu Xiao Bai, dia setidaknya akan mengalahkan Xiao Chen. Sekarang, sepertinya An Zixuan tidak hanya tidak akan membunuh Xiao Chen, tetapi An Zixuan juga cukup perhatian padanya, membingungkannya. Ibu Xiao Bai memandang Xiao Bai dan tersenyum, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Kami hanya ingin membawa Xiao Bai ke Myriad Fian Palace. Pada akhirnya, dia bukan manusia. Jika dunia manusia menemukan identitasnya, seorang Zixuan melanjutkan, dengan kekuatanmu, kamu jauh dari cukup untuk melindunginya. Ini adalah yang paling aman untuknya di Myriad Fian Palace. Petik 2. Xiao Chen menunduk dan merenung. Pihak lain adalah orang tua Xiao Bai. Alasan mereka masuk akal, dan mereka berhak membawa Xiao Bai pergi. Dia tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Namun, Xiao Chen masih agak tidak mau mengirim Xiao Bai pergi. Untuk waktu yang lama, dia sendirian, dan hanya Xiao Bai yang menemaninya. Bagi Xiao Chen, Xiao Bai bukanlah hewan peliharaan tetapi teman sejati. Setelah dia pergi, jalannya di jalan kultivasi akan menjadi jauh lebih sepi. Xiao Bai tidak akan pergi. Xiao Bai berubah bentuk setelah banyak kesulitan sehingga dia bisa tinggal di sisi kakak Xiao Chen sehingga Xiao Bai dapat berkultivasi dan membantunya memukuli orang-orang jahat. Ketika Xiao Bai mendengar bahwa An Zixuan ingin membawanya pergi, dia dengan cepat bersembunyi di belakang Xiao Chen. Ketika An Zixuan mendengar itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia menatap Xiao Chen, dan ekspresinya berubah serius. Niat membunuh yang tidak jelas mulai menyebar. Xiao Chen segera merasakan tekanan yang mengerikan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berjaga-jaga dan bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Ibu Xiao Bai menarik An Zixuan dengan lembut ketika dia melihat situasinya. Dia berbisik ke telinganya sejenak sebelum ekspresinya kembali normal. Ketika Xiao Chen mendengar apa yang dikatakan Ibu Xiao Bai, dia tidak bisa menahan senyum pahitnya. Jadi, An Zixuan berpikir bahwa dia telah bermain-main dengan putrinya. Itu sebabnya Xiao Bai mengatakan sesuatu seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa pengecut saya tidak akan bergerak pada seorang gadis kecil, pikir Xiao Chen, tertekan. Namun, sebagai orang tua Xiao Bai, mereka benar untuk khawatir. Xiao Chen bisa mengerti dan tahu harus berkata apa. Xiao Chen mendorong Xiao Bai di depannya dan tersenyum lembut, Xiao Bai, kamu harus pergi dengan orang tuamu. Saya akan mengunjungi Anda di Istana Myriad Fian di masa depan. Itu benar. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melindungimu. Mata Xiao Bai basah saat dia berkata, Kakak Xiao Chen, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Petik 2. Ketika An Zixuan dan istrinya melihat keterikatan Xiao Bai dengan Xiao Chen, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi ketika mereka melihat gadis itu menangis. Xiao Chen dengan lembut menasihati, kamu telah lama berada di sisiku. Namun, orang tua Anda tidak pernah menghabiskan waktu bersama Anda. Ini tidak adil bagi mereka. Bukankah Xiao Bai gadis yang sangat dewasa? Ketika Xiao Bai mendengar ini, dia memikirkannya. Jelas, dia tersentuh oleh kata-kata Xiao Chen. Namun, dia masih ragu-ragu dan sangat gelisah. Ibu Xiao Bai datang pada saat ini dan memegang tangan Xiao Bai dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Bai, kamu sekarang sangat lemah dan Xiao Chen harus terus mengalihkan perhatiannya untuk melindungimu.
Ini akan mempengaruhi kultivasinya. Anda tidak ingin melihat itu terjadi, kan? Saat Xiao Bai mendengar ini, dia segera menundukkan kepalanya. Dia berpikir, memang, saya sangat lemah. Saya tidak bisa mengalahkan banyak binatang iblis yang kuat. Meskipun Xiao Chen tidak menyebutnya sebagai beban, ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Untuk waktu yang sangat lama, Xiao Chen selalu melindunginya. Dia jarang bisa membantunya. Setelah Xiao Bai memikirkan itu, dia mendongak dan bertanya, kalau begitu, jika aku pergi ke Myriad Fian Palace, apakah aku akan menjadi lebih kuat? Petik 2. Seorang Zixuan akhirnya menghela nafas lega dan tersenyum, kamu adalah putriku, tentu saja, bakat Anda tidak buruk. Jika kamu pergi ke Myriad Fian Palace, kamu akan menjadi lebih kuat dariku suatu hari nanti. Petik 2. Xiao Bai berbalik untuk bertanya pada Xiao Chen apakah itu benar atau tidak. Ketika dia mendapat jawaban yang pasti, dia akhirnya setuju untuk pergi ke Myriad Fian Palace. Apa yang harus terjadi, akan terjadi. Bahkan jika Xiao Chen merasa tidak mau, dia membuat keputusannya. Dia melepaskan spirit blood jade di dadanya dan menyerahkannya kepada An Zixuan. Seorang Zixuan menerimanya dan melihatnya. Kemudian, dia menyerahkannya kembali. Dia berkata dengan lembut, simpan saja. Anda masih bisa bertemu di masa depan. Saya tahu bahwa Anda dengan tulus peduli pada Xiao Bai. Setelah An Zixuan mengatakan itu, dia mengeluarkan medali giok dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Dia berkata, ini adalah medali Fian Surgawi dari Myriad Fian Palace. Pada saat yang genting, Anda dapat memanggil tiruan dari Kaisar Fian kuno untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda tidak menggunakannya, Anda dapat membawanya ke Myriad Fian Palace untuk mencari saya. Saya akan setuju untuk membantu Anda dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Petik 2. Xiao Chen menerima medali dan merasa tidak bisa berkata-kata. Mengapa petapa bela diri ini suka membagikan medali kepada orang-orang? Saya sebenarnya telah menerima 2 medali dalam 1 hari. Senior, Xiao Bai, aku akan pergi dulu. Setelah kamu pergi ke Myriad Fian Palace, berhenti bertingkah seperti pemabuk kecil, Xiao Chen tersenyum lembut dan mengucapkan selamat tinggal. Saat Xiao Bai melihat Xiao Chen pergi, air mata jatuh dari sudut matanya. Dia berjanji pada dirinya sendiri, dalam 2 tahun, saya akan menjadi sangat kuat. Saya tidak akan menjadi beban bagi kakak Xiao Chen. Setelah Xiao Chen meninggalkan Xiao Bai, dia merasa benar-benar sendirian. Di masa depan, dia hanya bisa berjalan di jalur kultivasi sendirian. Kemudian, dia melihat Lunar Saber-Saber dan tersenyum tipis, itu tidak benar, aku melupakanmu. Saya masih memiliki Lunar Shadow Saber. Terlepas dari situasinya, pedangku akan selalu menemaniku. Petik 2. Perjalanan masih panjang. Xiao Chen menenangkan dirinya dan melanjutkan perjalanannya ke Greenwind Island. Sepanjang jalan, 2 pembunuhan tajam ki datang dari karang di depan dan menekan Xiao Chen. Mata Xiao Chen cerah, dan dia memindai area di depannya. Ketika dia dengan jelas melihat penampilan 2 orang, dia tidak bisa tidak merasa itu aneh. Dia berkata, ini Wu Shangxuan dan Yang Wen. Kenapa mereka bersama? Xiao Chen ingat bahwa Wu Shangxuan telah dengan kejam membantai teman-teman Yang Wen di ruang harta karun di Pulau Qianren. Namun, mereka sekarang bersama dan telah menjadi sahabat. Siu, siu. Wu Shangxuan dan Yang Wen terbang menuju Xiao Chen dengan cepat. Segera, mereka mendarat sekitar 100 meter darinya. Wu Shangxuan membelai dagunya saat tatapan sinis melintas di matanya. Dia berkata dengan kejam, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Selama kita menunggu di sini, cepat atau lambat kita akan bertemu dengan bocah ini. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Petik 2. Yang Wen tersenyum tipis dan menatap Xiao Chen ketika dia berkata, serahkan harta yang kamu temukan di ruang harta karun, serta ramuan roh yang kamu peroleh dari kebun herbal. Jika Anda melakukan itu, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup. Kalau tidak, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri hidup-hidup. Petik 2. Xiao Chen menyipitkan matanya dan menunjukkan tatapan menghina. Selama mereka memiliki minat yang sama, musuh dapat berdiri begitu dekat. Ini menarik. Namun, apakah kedua orang ini berpikir bahwa Xiao Chen adalah seseorang yang mudah ditangani? Wu Shangxuan mengungkapkan niat membunuh di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya? Bunuh saja dia, dan kita bisa membagi isi cincin spasialnya. Membunuh. Setelah Wu Shangxuan berbicara, dia menginjak laut dengan keras dan kekuatan besar menyebabkan gelombang melonjak. Bak, mata Yang Wen menjadi dingin, dan dia berhenti berbicara. Dia juga menginjak laut dan meluncurkan dirinya ke depan. Meskipun 2 orang dengan aura bergelombang bergegas, Xiao Chen mempertahankan ketenangannya. Api ganas menyala terus-menerus di mata kanannya. Segera, pusaran air besar yang menyala terbentuk di ruang tak terbatas di mata kanan Xiao Chen. Dia meneriakkan teriakan perang, dan nyala api ungu menyembur keluar. Ledakan. Sebelum keduanya berada 20 meter dari Xiao Chen, nyala api ungu besar yang melonjak tiba-tiba muncul di hadapan mereka, lebarnya 10 meter dan tingginya 100 meter. Api ungu yang membakar berkedip dengan cahaya redup. Temperatur yang tinggi menyebabkan uap naik dari laut. Saat uap naik ke udara, itu menyebar dan membentuk kabut yang luar biasa. Ekspresi Wu Shangxuan dan Yang Wen sangat berubah. Dalam sekejap,
lautan yang bergolak tak terbatas memenuhi pandangan mereka. Detik berikutnya, api ungu besar tiba-tiba menutupi penglihatan mereka. Ini sangat menakutkan. Mundur. Api ungu yang aneh dan kuat ini mengejutkan keduanya. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi saat mereka mengeksekusi teknik gerakan mereka hingga puncaknya dan mundur. Api ungu tiba-tiba mendarat di tempat keduanya semula berdiri. Kekosongan yang dalam, berdiameter sekitar 20 meter, muncul di air laut. Awan uap besar naik dari laut. Kekosongan muncul hanya sesaat sebelum air laut di sekitarnya mengisi lubang. Bab 397, Membunuh Wu Sangxuan. Pusaran air besar terbentuk di laut yang tenang. Arus terbentuk di sekitar air saat pusaran air berputar semakin cepat. Akhirnya, pilar besar air melesat ke langit, tampak sangat menakutkan. Wu Sangxuan dan Yang Wen bertukar pandang. Mereka berdua melihat ketakutan dalam ekspresi satu sama lain. 3 bulan lalu, meskipun Xiao Chen kuat, dia masih sedikit lebih lemah dari mereka. Namun, pada saat ini, serangan biasa dari Xiao Chen, bahkan tanpa menghunus pedangnya, dapat menyebabkan bencana yang begitu besar. Kekuatannya jauh melebihi salah satu dari mereka. Sial, orang ini telah tumbuh lebih kuat. Kita harus menghadapinya dengan kekuatan penuh kita. Kalau tidak, dia akan mengubur kita di sini. Petik 2. Wu Sangxuan berkata dengan sinis. Sebuah belati gelap telah muncul di tangannya pada waktu yang tidak diketahui. Yang Wen juga mengeluarkan sepasang sarung tangan dari cincin spasialnya dan perlahan mengenakannya. Kait dan paku logam terbalik menutupi sarung tangan. Sebuah cahaya spiritual juga berkedip pada materi. Mereka jelas merupakan harta karun rahasia. Xiao Chen memperhatikan gerakan keduanya dan tersenyum tipis. Dia perlahan bergerak maju, dan nyala api di mata kanannya mulai mengamuk sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Untaian api ungu diluncurkan seperti peluru artileri. Kemanapun mereka lewat, udara terbakar, menciptakan ruang hampa yang gelap. Keduanya melompat terus-menerus di permukaan laut, menghindari api ungu yang terbang ke arah mereka. Laut menjadi berombak saat bergolak, kadang-kadang, pilar bergelombang akan membubung ke langit. Dari waktu ke waktu, ombak melemparkan beberapa ikan malang ke langit, dan suhu tinggi memanggang mereka hidup-hidup. Mereka terbakar sampai hanya kerangka yang tersisa. Ledakan. Tiba-tiba, Yang Wen meneriakkan teriakan perang dan melayang ke udara. Sebuah kekuatan besar meledak dari sarung tangannya saat dia meninju. Angin tinju yang mengerikan menghantam api ungu yang diluncurkan Xiao Chen, menciptakan ledakan hebat. Gelombang kejut menyapu area itu dan segera menciptakan gelombang setinggi ratusan meter. Sepertinya api ungu dengan kekuatan 70% sudah setara dengan serangan kekuatan penuh dari Raja Bela Diri kelas superior, pikir Xiao Chen dalam hati. Karena itu masalahnya, tidak perlu lagi mengujinya. Kakak, Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedang dan menggambar Lunar Shadow Saber dengan kecepatan kilat. Cahaya ungu yang menyilaukan dengan cepat menerangi bilahnya. Kemudian, pedang berubah menjadi garis hitam, melewati dinding air dan menyerang Wu Sangxuan. Wu Sangxuan bersiap untuk mengalahkan Xiao Chen ke titik di mana dia tidak bisa membalas. Namun, dia menemukan ki pembunuhan yang tak terbatas di atasnya, melonjak ke arahnya. Ekspresi Wu Sangxuan berubah ketakutan, dan dia melihat cahaya ungu yang menyilaukan. Cahaya itu begitu menusuk hingga matanya sakit. Sial, pada saat percikan terbang, Wu Sangxuan mundur setengah langkah. Dia memegang belati dalam genggaman terbalik dan melindungi wajahnya dengan itu saat dia mencoba untuk memblokir serangan Xiao Chen yang turun dari langit. Pengalaman Wu Sangxuan telah menyelamatkan hidupnya pada saat yang genting, dan dia menghindari dipotong menjadi 2. Namun, kekuatan besar bergerak melalui belati dan menyebabkan pergelangan tangan Wu Sangxuan menjadi mati rasa. Dia hampir menjatuhkan senjatanya. Ketika Wu Sangxuan melihat lawannya tetap tenang dengan membunuh ki yang terpancar dari matanya, hatinya menjadi dingin. Dia memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Kamu pikir kamu bisa memblokirnya? Xiao Chen mendengus dingin. Dia mendorong tangan kanannya, yang memegang pedang, ke bawah. Pusaran air ki ungu di dantiannya berputar dengan cepat dan mengirim lebih banyak cairan esens. Dengan bantuan lapisan ke-6 Purple Thunder Divine Incantation, kekuatan Xiao Chen langsung meningkat 20%. Bang! Kekuatan ini menjatuhkan tubuh Wu Sangxuan, dan dia menjatuhkan belati. Berapa banyak ramuan roh yang dikonsumsi orang ini? Bagaimana esensnya begitu melonjak? Itu jauh lebih kuat daripada Raja Bela Diri kelas superior biasa. Wu Sangxuan memuntahkan seteguk darah saat dia berpikir dengan ngeri. Esens Xiao Chen secara tak terduga lebih kuat dari miliknya. Meskipun teknik budidaya Wu Sangxuan hanyalah teknik budidaya peringkat bumi kelas medial, dia telah mempraktikkannya selama beberapa dekade. Namun, Xiao Chen masih remaja, namun, dia bisa membanjiri Wu Sangxuan dengan esensnya. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan sonik terdengar di samping telinga Wu Sangxuan. Itu Yang Wen, memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang. Xiao Chen berputar dan mengacungkan pedangnya. Gerakannya sangat lincah. Dia langsung menebas sarung tangan lawannya. Bang, bang, bang. Pedang tajam menciptakan percikan api di sarung tangan. Namun, sarung tangan itu tetap tidak rusak. Sarung tangan mengurangi esens yang melonjak hingga setengahnya. Yang Wen memiliki pandangan seram saat dia tertawa,
sarung tangan saya adalah puncak ofensif harta karun rahasia kelas rendah. Anda tidak dapat menerobos mereka. Jangan menyesal memberi saya kesempatan untuk mendekati Anda. Petik 2. Siu. Yang Wen tiba kurang dari 1 meter sebelum Xiao Chen dalam sekejap. Dia meninju dengan tangan kanannya di dada Xiao Chen. Paku dan kait terbalik di sarung tangannya sangat terlihat. Saat melihat mereka, seseorang akan gemetar ketakutan. Jika mereka dipukul oleh mereka, mereka akan menerima luka parah atau mati. Ketika para pembudidaya terlibat dalam pertarungan jarak dekat, senjata panjang seperti pedang dan pedang kehilangan keefektifannya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan gerakan lawan. Ini adalah prinsip 1 inci lebih panjang, 1 inci lebih kuat, 1 inci lebih pendek, 1 inci lebih berisiko. Xiao Chen memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan lawannya dan kemudian dengan cepat mundur. Sebelum lawannya mendekat lagi, dia mengacungkan pedangnya. Namun, sepasang sarung tangan aneh itu telah secara signifikan mengurangi kekuatan serangan Xiao Chen lagi. Yang Wen mengambil keuntungan untuk mendekatinya sekali lagi. Hu Qi, ini berulang beberapa kali. Xiao Chen tidak dapat menangani serangan Yang Wen sepenuhnya. Wu Sangxuan akhirnya mengatur esens yang berfluktuasi di dalam tubuhnya dan bergabung kembali dengan pertarungan. Dia berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan menggunakan belati tajamnya untuk sesekali mengganggu Xiao Chen. Ketika keduanya bekerja sama, mereka akhirnya berhasil menekan Xiao Chen. Mereka memaksa Xiao Chen mundur di permukaan laut, dalam sekejap mata, mereka telah bergerak 1000 meter. Kulit Wu Sangxuan juga mendapatkan kembali warnanya. Dia tertawa sinis, berat, orang-orang yang saya, Wu Sangxuan, targetkan tidak pernah selamat. Anda tidak akan menjadi pengecualian. Aku akan menginjak-injakmu dengan kasar begitu aku selesai. Beraninya kau menginjakku. Bodoh sembrono. Petik 2. Tepat setelah Wu Sangxuan berbicara, dia menjadi sedikit ceroboh. Pada saat percikan terbang, Xiao Chen memperhatikannya dan menendangnya. Kakak, Xiao Chen menendang dagu Wu Sangxuan lagi, menyebabkan dia jatuh di udara. Darah menetes dari dagunya tanpa henti. Ini kesempatanku. Mata Yang Wen berbinar gembira. Dia meningkatkan kecepatan angin tinjunya. Pasti akan ada celah saat dia menarik serangannya. Dia tidak akan bisa menghindar atau mundur. Memang, Xiao Chen tidak bisa mengelak dari serangan ini. Namun, dia juga tidak berencana untuk melakukannya. Dengan pikiran, liontin batu giok di dadanya menyala, meletakkan perisai esens yang padat di sekitar Xiao Chen. Kakak, sarung tangan dengan kait dan paku terbalik berhenti di perisai esens sejenak sebelum mematahkannya dan melanjutkan ke depan. Persis seperti bagaimana liontin batu giok ini dijelaskan. Itu hanya bisa memblokir serangan kekuatan penuh dari Raja Bela Diri kelas medial. Itu tidak bisa memblokir serangan dari Raja Bela Diri kelas superior. Namun, dengan melunakkan kekuatan serangan, Xiao Chen telah mencapai tujuannya. Dia masih memiliki harta karun rahasia pertahanan kelas rendah, rompi bagian dalam. Sarung tangan tajam itu mengenai dada Xiao Chen. Namun, tidak seperti yang dibayangkan Yang Wen, itu tidak menembus dadanya atau membuat darah berceceran. Itu hanya membuat Xiao Chen mundur 10 meter dan tidak melakukan apa-apa lagi. Bagaimana jadinya seperti ini? Sarung tangan saya sangat tajam. Bahkan Raja Bela Diri kelas superior tidak dapat memblokir mereka, seru Yang Wen kaget. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengacungkan pedangnya saat dia maju. Kamu bukan satu-satunya orang dengan harta karun rahasia. Yang Wen memulihkan akalnya dan tersenyum, selama Anda membiarkan saya mendekat, kecuali esens Anda melampaui Martial Monarch, pukulan saya akan melemahkan esens Anda. Petik 2. Apakah begitu? Xiao Chen tertawa dingin, dan lampu merah menyala di dahinya. Lampu merah langsung mengalir ke cahaya pedang ungu yang mempesona. Keadaan pembantaian bergabung dengan cahaya pedang. Kak, Xiao Chen meretas saat Yang Wen menyaksikan dengan tatapan tidak percaya. Xiao Chen memotong sarung tangan menjadi 2, dan mereka jatuh. Sarung tangan tidak lagi melemahkan kekuatan gelombang. Pedang Qi menyapu dan membuka luka mengerikan di dada Yang Wen. Wukui mengguncang surga. Xiao Chen menindaklanjuti serangannya yang sukses, segera mengeksekusi gerakan membunuh teknik pedang Wukui. Setelah Xiao Chen maju ke Martial King, kekuatan teknik pedang Wukui meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan teknik bela diri peringkat bumi benar-benar ditampilkan. Pohon Wukui surgawi mengandung energi listrik yang kuat dan aura bergelombang saat turun dari langit. Yang Wen tidak bisa menghindar tepat waktu. Pohon Wukui surgawi memukulnya, dan dia memuntahkan seteguk darah sebelum jatuh ke laut. Xiao Chen tidak memberi Yang Wen kesempatan untuk bangkit kembali. Dia menyerbu ke depan dan mengayunkan pedangnya 3 kali, berurusan dengan orang ini sekali dan untuk selamanya. Kemudian, Xiao Chen melepas cincin spasial Yang Wen. Dia berbalik dan mengejar Wu Sangxuan yang telah berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan melarikan diri. Xiao Chen, lain kali kamu bertemu orang tua ini, aku akan mengirimmu ke kutukan abadi, dan kamu akan mati tanpa kesempatan untuk dikuburkan. Xiao Chen melompat ke udara dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak lagi memiliki kesempatan itu. Petik 2. Wukui menghancurkan surga. Seberkas cahaya tebal, bergantian antara ungu dan merah, memanjang pada pedang. Dalam sekejap mata, itu membentang beberapa ribu meter di atas laut. Di mana-mana sinar itu lewat, gelombang melonjak di kedua sisi.
Auranya sangat menakutkan. Ah! Tangisan yang nyaring dan menyedihkan bergema. Wu Sangxuan memegang tangannya di atas luka berdarah di ujung berkas cahaya. Matanya dipenuhi kengerian. Xiao Chen perlahan berjalan di atas laut. Pada saat dia tiba di depan Wu Sangxuan, dia telah berhenti bernapas. Kemudian, Xiao Chen melepas cincin spasial di tangannya. Setelah itu, Xiao Chen menyarungkan Lunar Shadow Saber tanpa menyayangkan tubuh orang lain bahkan sekilas sebelum melanjutkan ke Green Wind Island. Matahari terbenam tampak merah karena memantulkan cahayanya di permukaan laut yang luas. Kedua mayat itu mengapung dengan damai di laut. Namun, segera, makhluk laut yang ganas itu memakannya, bahkan tidak meninggalkan tulang. Emosi Xiao Chen tidak banyak berfluktuasi ketika dia membunuh dua raja bela diri kelas superior. Sebelum dia maju ke Martial King, dia sudah bisa membunuh Martial King kelas superior. Setelah Xiao Chen maju ke Martial King, kekuatannya meningkat secara komprehensif. Membunuh dua raja bela diri kelas superior biasa bukanlah apa-apa. Kekuatan seorang kultivator terutama tergantung pada kemurnian dan kuantitas esensi diikuti oleh teknik budidaya, teknik bela diri, dan keadaan yang dipahami, dalam urutan itu. Xiao Chen tidak kekurangan kekuatan dalam semua ini. Dia mengandalkan sejumlah besar spirit herb untuk esensnya. Esensnya bisa dibandingkan dengan puncak raja bela diri kelas superior. Teknik kultivasi yang dikembangkan Xiao Chen adalah teknik kultivasi peringkat surga. Lawannya hanya mengembangkan teknik budidaya peringkat bumi kelas medial. Teknik bela diri yang dia gunakan adalah teknik bela diri kuno peringkat bumi, jauh lebih kuat dari yang digunakan lawan-lawannya. Bab 398, berurusan dengan Bai Lixi. Adapun negara bagian, bahkan tidak perlu menyebutkannya. Keadaan guntur Xiao Chen, yang dia gabungkan dengan Holy Might, dan keadaan pembantaian bisa membanjiri lawan-lawannya. Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, Raja Bela Diri yang kurang dari setengah langkah Raja Bela Diri tidak bisa mengalahkannya. Tentu saja, para jenius puncak dari beberapa sekte besar dengan situasi yang lebih baik darinya adalah pengecualian. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan membuka cincin tata ruang Yang Wen. Dia memindainya dengan sens spiritualnya dan menghitung lebih dari 20.000 batu roh kelas rendah dan lebih dari 5.000 batu roh kelas menengah. Sepertinya Yang Wen mendapatkan panen yang bagus dari Pulau Qianren. 5.000 batu roh kelas medial adalah jumlah yang signifikan. Namun, mereka semua sekarang milik Xiao Chen. Xiao Chen menyingkirkan batu roh dan mengalihkan pandangannya ke cincin spasial Wu Shengxuan. Orang ini kejam dan licik. Di istana utama di Pulau Qianren, banyak pencari harta karun tewas di tangannya. Bahkan jika mereka tidak berjumlah 100, mereka akan, setidaknya, berjumlah 80. Xiao Chen memikirkan tumpukan mayat berdarah di ambang pintu itu, dan hatinya terasa dingin. Xiao Chen bertanya-tanya apa yang akan ada di cincin spasial Wu Sangxuan. Dia penuh antisipasi saat dia mengirimkan sens spiritualnya. Tumpukan batu roh muncul dalam pandangan Xiao Chen, membuatnya terpesona. Meskipun dia telah mempersiapkan mental, dia tidak mengharapkan kekayaan seperti itu. Xiao Chen menghitung secara kasar. Hanya menghitung batu roh kelas medial saja, ada lebih dari 15.000. Ada juga lebih dari 200 batu roh kelas superior yang sangat langka. Batu roh kelas rendah tidak terhitung. Selain ini, ada banyak harta karun rahasia dan segala macam teknik bela diri dan teknik kultivasi. Memikirkannya, Wu Sangxuan pasti mengambilnya dari pembudidaya lain. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam sebelum dia menenangkan diri. Dia berkata, dia mendapatkan semua ini dengan menggunakan taktik tercela. Itu bukan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Pernyataan Xiao Chen dibuktikan oleh fakta bahwa Wu Sangxuan memiliki begitu banyak sumber daya, tetapi dia masih belum maju ke setengah langkah Martial Monarch. Ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi Xiao Chen. Jika hati seseorang dibengkokkan, dia tidak akan mencapai puncaknya. Pelabuhan yang ramai di Pulau Angin Hijau telah muncul di depan mata Xiao Chen. Dia dengan cepat menempatkan batu roh di dalam cincin semestanya sendiri sebelum bergegas menuju Pulau Angin Hijau. Ketika Xiao Chen sampai di pulau itu, dia segera bergegas menuju penginapan tempat dia tinggal dan bertanya-tanya tentang Jin Dabao dan Su Xiaoxiao. Pahlawan muda, temanmu sudah pergi sebulan yang lalu. Sebelum mereka pergi, mereka meninggalkan sepucuk surat, menyuruhku untuk menyerahkannya padamu. Ketika pelayan di penginapan melihat Xiao Chen bertanya, dia dengan cepat mengeluarkan surat yang disegel dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Mereka pergi sebulan yang lalu. Ini berarti Jin Dabao dan Su Xiaoxiao menungguku lebih dari 2 bulan. Ini cukup menarik. Xiao Chen tersenyum tipis dan menerima surat itu. Kemudian, dia menghadiahi pelayan dengan batu roh kelas rendah. Pelayan segera pergi dengan gembira. Xiao Chen merobek surat itu dan membaca isinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia selesai membacanya. Surat itu tidak banyak bicara. Inti utamanya adalah Jin Dabao telah menyelesaikan negosiasi dengan grup naga hitam. Kedua belah pihak mundur selangkah, dan dia harus menghadapi ini. Jadi, dia tidak bisa terus menunggu Xiao Chen. Di akhir surat, Jin Dabao mengundang Xiao Chen ke negara Tang Besar. Pada saat itu, dia akan memainkan peran sebagai tuan rumah yang tepat untuk Xiao Chen. Xiao Chen cukup tertarik dengan ajakan Jin Dabao. Sekte terkuat di Great Tang Nation adalah Beast Taming Abode.
Ketenarannya menyebar ke seluruh benua, dan dia sudah lama ingin memeriksanya. The Beastaming Abode adalah satu-satunya sekte yang memahami metode untuk menjinakkan spirit beast peringkat tinggi. Menurut rumor, mereka bahkan berhasil menjinakkan peringkat 9 dan peringkat 10 spirit beast. The Beastaming Abode sangat terkenal di benua itu. Pendiri mereka, Mao Yanan, juga satu-satunya pembudidaya yang bukan kaisar bela diri yang bisa bersaing untuk mencapai puncaknya dengan kaisar bela diri lainnya. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan surat itu dan memanggil pelayan untuk menyiapkan kamar yang bagus dan air panas untuknya. Setelah mandi air panas yang nyaman dan berpakaian, dia memesan pesta dan makan. Setelah 3 bulan tinggal di pulau terpencil dalam pelatihan tertutup, roh Xiao Chen agak lelah. Sekarang, mandi air panas dan pesta memberinya kesenangan besar. Pelayan, berikan tuannya 2 tong anggur dan 5 kilogram daging sapi. Lebih cepat, lebih baik. Dong, dong, dong. Tepat setelah Xiao Chen makan dan bersiap untuk melunasi tagihan, seorang pria gemuk datang. Tingginya 2 meter dan membawa kapak besar. Dia tampak kasar dan ganas. Ketika orang biasa meliriknya, mereka akan gemetar ketakutan. Ini adalah Bai Lixi yang Xiao Chen paksa keluar dari kebun herbal dengan triknya. Xiao Chen tidak menyangka akan melihatnya di sini. Tatapan Bai Lixi bergerak dan melihat Xiao Chen dalam jubah putihnya. Ekspresinya sangat berubah saat dia mengungkapkan tatapan ganas di matanya. Bai Lixi mengeluarkan kapaknya yang besar dan menebas tanpa peringatan apapun. Sial, Xiao Chen tidak menarik pedangnya tetapi menggunakan sarungnya untuk memblokir kapak, mengeluarkan suara yang membosankan. Sebuah kekuatan besar melakukan perjalanan melalui sarungnya. Anehnya, Xiao Chen tidak bisa menghadapi kekuatan itu dan mundur 3 langkah. Dia harus memberi tekanan pada kakinya untuk mendorong lantai kayu sebelum dia berhenti. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan kapak ini, pikir Xiao Chen dalam hati. Kekuatan fisik pihak lain harus lebih kuat dariku. Namun, itu belum mencapai tingkat yang konyol. Setelah menerapkan kekuatan saya dengan terampil, saya masih bisa menghilangkan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kapak. Namun, Xiao Chen tidak terlalu fokus pada masalah ini. Dia tidak punya niat untuk melawan orang ini. Meskipun dia sudah mencapai Martial King, peluangnya melawan Bai Lixi tidak lebih dari 50%. Xiao Chen hanya bisa pergi sejauh tidak takut padanya. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang kultivator yang mendapatkan ketenarannya sejak lama. Selanjutnya, ia fokus pada budidaya tubuh fisiknya. Pada kenyataannya, kecakapan tempurnya jauh lebih kuat daripada para pembudidaya dengan peringkat yang sama. Ketika Xiao Chen melihat bahwa Bai Lixi bermaksud untuk melanjutkan, dia berkata dengan cemberut, "Bai Lixi, jika kamu tidak ingin ramuan roh itu untuk melunakkan tubuh fisik, tentu saja, ayunkan kapak itu lagi." Petik 2. Ketika Bai Lixi mendengar itu, sebuah cahaya berkedip di matanya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan pada akhirnya tetap menggunakan kapaknya. Sial, Bai Lixi dengan santai melemparkan kapak ke tanah, dan penginapan besar itu bergetar. Bai Lixi duduk dan berkata, "Orang tua ini telah lupa, Anda mengolah tubuh fisik juga. Anda pasti telah mendapatkan banyak ramuan roh yang melembutkan tubuh." Petik 2. Serahkan seluruh tubuhmu spirit herb yang melunakkan, dan aku tidak akan membunuhmu. Aku, Bai Lixi, benar dengan kata-kataku. Xiao Chen duduk di seberangnya dan tersenyum lembut, "Maaf, aku juga membutuhkan spirit herb yang dapat melunakkan tubuh itu. Aku tidak bisa memberikannya padamu." Ekspresi Bai Lixi membeku. Dia mengambil kapaknya dan menggeram, "Berat, apakah kamu bermain-main denganku?" Tepat sebelum Bai Lixi meledak dalam kemarahan, Xiao Chen berkata dengan berlarut-larut, "Memang tidak ada ramuan roh. Namun, ada manual rahasia tempering tubuh peringkat surga yang diturunkan oleh Raja Savana." Petik 2. Ekspresi Bai Lixi tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menyingkirkan kapaknya. Dia merasa bingung ketika dia bertanya, "Apakah kamu berbicara tentang seni tempering tubuh cakrawala Raja Savana?" Xiao Chen tersenyum lembut dan memamerkan seni tempering tubuh cakrawala. Ketika Bai Lixi melihat dengan jelas, dia segera menyimpannya. "Ini benar-benar seni tempering tubuh cakrawala. Saya pikir pria gereja kegelapan telah mencurinya. Bocah ini tiba-tiba menemukannya." Bai Lixi memasang ekspresi terkejut. Matanya dipenuhi api. Ada sangat sedikit pembudidaya yang mengolah tubuh fisik mereka. Adapun teknik budidaya tempering tubuh, mereka, secara alami, lebih jarang. Teknik budidaya tempering tubuh peringkat rendah mungkin lebih sulit ditemukan daripada teknik budidaya biasa peringkat tinggi. Selama bertahun-tahun Bai Lixi telah berkultivasi, dia hanya mengolah teknik budidaya tempering tubuh peringkat bumi kelas rendah. Dia telah mengolah teknik kultivasi itu ke puncaknya, dan dia tidak memiliki kemungkinan peningkatan lagi. Ketika Bai Lixi melihat bahwa Xiao Chen benar-benar memiliki teknik budidaya tempering tubuh peringkat surga, dia sangat bersemangat. Bai Lixi tanpa sadar menggenggam gagang kapaknya dan menarik ki yang membunuhnya. Dia berpikir dengan gembira, "Untungnya, bocah ini menyerahkan dirinya kepadaku. Aku akan membunuhnya nanti. Setelah itu, saya akan mendapatkan manual rahasia body tempering dan spirit herb dengan mudah." Xiao Chen dengan lembut menyesap teh dan menatap pihak lain. Dia berkata dengan lembut, "Singkirkan kapakmu. Jika saya ingin pergi, Anda tidak bisa menghentikan saya."
Tanpa kepercayaan diri untuk melakukannya, apakah saya akan mengambil inisiatif untuk duduk di depan Anda? Bai Lixi menjadi tenang. Dia berkata, apa yang kamu inginkan? Katakan saja, saya harus mendapatkan manual rahasia tempering tubuh peringkat surga itu. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan santai, itu hanya bisa terjadi jika aku mau. Apakah ginseng salju berusia 1000 tahun itu masih bersamamu? Bai Lixi tertawa terbahak-bahak. Haha, Anda seharusnya mengatakannya lebih awal. Di sini untukmu. Sekarang, berikan aku manual rahasia body tempering. Bai Lixi mengolah tubuh fisiknya. Ginseng salju yang berusia 1000 tahun hanya bisa meningkatkan budidaya esens. Meskipun itu sangat berharga, itu tidak berguna baginya. Oleh karena itu, dia langsung membuangnya. Xiao Chen tertawa, kamu terlalu naif. Anda ingin menukar ginseng salju dengan manual rahasia peringkat surga. Itu hanya cukup untuk membayar sebagian kecilnya. Kamu menolak bersulang, hanya untuk minum satu kerugian. Bai Lixi mendengus dingin. Dia menggebrak meja dengan tangan kanannya, dan kekuatan besar menghancurkan meja kayu itu menjadi berkeping-keping. Meja itu tidak hanya pecah pada persendiannya tetapi telah benar-benar hancur, berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa Bai Lixi memiliki kendali yang besar atas kekuatannya. Bai Lixi mengangkat kapak besarnya dan menebas kepala Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Namun, ketika kapak tajam itu hendak mengenai kepala Xiao Chen, Bai Lixi berhenti. Begitu meja hancur, Xiao Chen menggunakan dua jari dan menusuk tenggorokan Bai Lixi. Pedang sepanjang 3 inci melingkari lehernya. Pedang sepanjang 3 inci itu terlihat sangat sederhana, tetapi Bai Lixi bisa merasakan energi yang menakutkan darinya. Bai Lixi tidak meragukan bahwa, selama dia bergerak, pedang itu akan segera mengiris tenggorokannya. Bahkan jika dia telah mengeraskan tubuhnya sampai ke titik otot tembaga dan tulang besi, dia tidak akan bertahan. Xiao Chen berkata dengan dingin, kamu bisa mencoba, lihat mana yang lebih cepat, kapakmu atau pedang terbangku. Ekspresi Bai Lixi tidak berubah saat dia berkata, berat, jangan terlalu serakah. Jika saya tidak salah menebak, Anda merampas barang-barang pemakaman Raja Savana. Pedang kecil ini seharusnya menjadi salah satunya. Seni tempering tubuh cakrawala yang akan Anda berikan kepada saya mungkin adalah salinannya. Anda telah memenangkan ginseng salju berusia 1000 tahun hanya dengan satu salinan. Pernahkah Anda berpikir bahwa, jika Anda terlalu serakah, saya dapat menyebarkan berita bahwa Anda mendapatkan semua barang pemakaman? Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis, kamu bisa melakukannya. Saya juga dapat menyebarkan berita bahwa Anda menyerang saya dan mencuri semua barang pemakaman. Saya memiliki hampir 50.000 batu roh kelas medial. Anda dapat mencoba dan melihat berita siapa yang akan menyebar lebih cepat. Wajah Bai Lixi tenggelam. Dia menggenggam gagang kapak dengan erat dengan tangan kanannya dan berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Suasana di antara keduanya sangat intens. Satu orang memegang kapak di atas kepala orang lain, dan satu orang menekan harta karun rahasia ke leher orang lain. Bab 399, menderita kerugian besar. Hanya dengan pemikiran dari kedua sisi, mereka akan binasa bersama. Dalam situasi seperti itu, seseorang dengan pikiran yang lebih lemah akan hancur. Ketika orang-orang di penginapan melihat Bai Lixi dan Xiao Chen berkelahi, mereka semua segera pergi, tidak ada yang tinggal di belakang. Ketika mereka melihat situasi menjadi aneh, mereka melarikan diri sejauh mungkin. Kekejian Bai Lixi telah menyebar jauh dan luas. Jika dia dalam suasana hati yang buruk, dia mungkin meruntuhkan seluruh penginapan. Jika mereka berlama-lama di sini dan terjebak dalam baku tembak, mereka hanya akan menemukan akhir yang tidak menguntungkan. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Seolah-olah dia tidak bisa melihat kapak besar yang berbahaya melayang di atas kepalanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ini sangat sederhana. Tidak mungkin menukar ginseng salju dengan manual rahasia. Itu bahkan tidak layak untuk disalin. Memikirkannya, akulah yang melemparkan ginseng salju ini kepadamu. Jadi secara teknis, itu adalah sesuatu yang menjadi milik saya sejak awal. Jangan pernah berpikir untuk mencoba menggunakan properti saya untuk ditukar dengan sesuatu yang lain, mencoba menipu saya. Petik 2. Bai Lixi frustrasi ketika mendengar ini. Orang ini masih memiliki pipi untuk mengatakan ini. Jika dia tidak melemparkan ginseng salju berusia 1000 tahun ini kepadaku tanpa alasan, apakah aku akan diusir dari kebun herbal sepagi ini? Jika saya tidak diusir dari kebun herbal, saya akan memiliki beberapa herbal roh penempat tubuh berkualitas baik. Seandainya saya beruntung, saya bahkan mungkin telah memperoleh barang-barang pemakaman Raja Savana. Namun, orang ini berbalik dan menuduh saya menipu dia. Betapa tak tahu malu. Bai Lixi berkata dengan tegas, kamu menang, aku akan memasukkan 2000 batu roh kelas medial lagi. Apakah itu cukup? Xiao Chen terdiam beberapa saat sebelum berkata, jika saya membawa seni tempering tubuh cakrawala ini ke pelelangan di tanah sunyi kuno, saya yakin saya bisa mendapatkan setidaknya 10.000 batu roh kelas medial. Petik 2. Tangan Bai Lixi gemetar, dia sangat tergoda untuk menyerang Xiao Chen. Orang ini tampak muda dan lembut, namun, dia sangat mengesankan. Namun, bagaimana Bai Lixi akan mendapatkan 10.000 batu roh kelas medial?
Semua propertinya ditambahkan bersama-sama bahkan tidak bernilai sebanyak itu. Tanpa membunuh orang lain untuk harta karun atau bertemu secara kebetulan, dia harus bekerja keras di tanah sunyi kuno selama 5 hingga 6 tahun sebelum dia bisa mengumpulkan sebanyak itu. Bai Lixi menarik napas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan hatinya yang gelisah. Aku bisa memberimu 2.000 lagi, tidak lebih dari itu. Petik 2. Xiao Chen menatap Bai Lixi dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, setidaknya tambahkan 5.000 lagi. Jika tidak, lupakan saja. Saya akan menjualnya sendiri. Jika tidak, Anda bisa bertaruh. Lihat apakah Anda bisa menghindari pedang terbang saya dan memukul saya terlebih dahulu. Namun, izinkan saya memberitahu Anda ini dulu. Harta karun rahasia milikku ini adalah harta karun rahasia ofensif kelas rendah puncak. Ini sangat cepat, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindarinya. Petik 2. Bai Lixi tampak seperti akan memuntahkan api dari matanya. Sejak dia menjadi terkenal, dia belum pernah didorong ke keadaan yang menyedihkan sebelumnya. Selanjutnya, pihak lain hanyalah seorang junior. Bai Lixi harus berhati-hati dengan semua yang dia katakan, dia tidak bisa melepaskan kepura-puraan keramahan. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan cemberut seperti itu. Namun, manual rahasia tempering tubuh peringkat surga kelas rendah itu terlalu penting bagi Bai Lixi. Itu adalah sesuatu yang dapat menentukan apakah dia akan maju ke alam berikutnya atau tidak. Mengolah tubuh fisik adalah jalan yang sulit. Bagi Bai Lixi untuk berkultivasi dari kesenangan biasa hingga puncak, Raja Bela Diri kelas superior membuktikan bakatnya. Bakat Bai Lixi cukup bagus, dia hanya kekurangan manual rahasia yang lebih baik sebelum dia bisa maju. Sekarang, Xiao Chen menekan titik lemahnya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Chen. Siu, Bai Lixi menarik kapak besarnya. Wajahnya yang kasar terlihat sangat mengerikan. Setelah menenangkan emosinya untuk waktu yang lama, dia berkata, kamu menang. Saya akan menambahkan 1.000 batu roh kelas medial lagi. Adapun batu roh kelas medial lainnya, saya membutuhkannya untuk membeli ramuan roh penempat tubuh dan hal-hal lain. Saya tidak bisa memberikan mereka. Namun, saya dapat memberi Anda informasi. Petik 2. Xiao Chen menarik pedang mini dari leher lawannya. Dia berpikir dalam hati, ginseng salju berusia 1.000 tahun, 5.000 batu roh kelas medial, dan sepotong informasi untuk ditukar dengan salinan manual rahasia peringkat surga. Ini, kurang lebih, apa yang diharapkan Xiao Chen. Jika dia mendorong lebih jauh, Bai Lixi akan menjadi gila. Teknik budidaya peringkat surga mungkin sangat berharga. Namun, yang dimiliki Xiao Chen adalah satu untuk tempering tubuh. Dia tidak akan mengambil harga tinggi untuk itu. Ada terlalu sedikit pembudidaya yang membuat tubuh mereka marah. Itu bukan teknik budidaya yang banyak digunakan. Jika akan sangat sulit untuk menaikkan harga di lelang. Oleh karena itu, ketika Xiao Chen melihat Bai Lixi, dia memutuskan untuk menargetkan Bai Lixi. Dia bisa mendapatkan nilai tertinggi dari manual rahasia ini dari pembudidaya kasar. Keduanya menemukan meja lain dan duduk. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, bicaralah. Informasi apa yang bernilai 2.000 batu roh kelas medial? Petik 2. Bai Lixi berkata dengan cemberut, saya memiliki informasi tentang harta karun rahasia kelas medial. Katakan padaku, apakah itu layak? Hati Xiao Chen melompat. Bai Lixi langsung menarik minatnya. Dia sudah mengalami efek dari harta karun rahasia. Jubah angin jernih meningkatkan Xiao Chen secara komprehensif. Sejak itu diberikan kepadanya, dia telah menggunakannya. Sepatu Windwalk telah memungkinkannya untuk memiliki kecepatan Raja Bela Diri saat dia adalah orang suci bela diri. Liontin Giok pelindung telah membantu Xiao Chen dalam pertarungan beberapa kali. Adapun puncak rompi dalam kelas rendah yang baru saja dia dapatkan, itu sudah menyelamatkan hidupnya sekali. Palem sword di tangan Xiao Chen memaksa Bai Lixi terhenti, sama frustrasinya dengan dirinya. Tanpa semua harta karun rahasia ini, kekuatan Xiao Chen akan berkurang 10%, dan kecepatannya akan berkurang setidaknya 20%. Ini menunjukkan betapa pentingnya harta karun rahasia baginya. Namun, sekarang Xiao Chen telah maju ke ranah Raja Bela Diri, harta karun rahasianya tidak bisa lagi mengikuti pertumbuhannya. Liontin Giok, misalnya, hanya bisa bertahan melawan serangan Raja Bela Diri kelas medial. Tidak ada gunanya melawan sesuatu yang lebih kuat. Adapun sepatu Windwalk, sementara Xiao Chen adalah seorang martial saint, mereka telah meningkatkan kecepatan gerakannya sebesar 20%. Namun, sekarang dia adalah seorang Raja Bela Diri, mereka hampir tidak bisa meningkatkan kecepatannya sebesar 10%. Yang Wen dan Raja Serigala Mimpi Serakah telah menyerang dan merusak rompi dalam kelas rendah. Xiao Chen tidak tahu berapa lama lagi dia bisa menggunakannya. Satu-satunya harta karun rahasia yang masih efektif untuk Xiao Chen adalah pedang telapak tangan dan jubah angin jernih yang selalu berguna. Harta karun rahasia kelas medial memiliki daya pikat yang besar baginya. Xiao Chen dengan lembut meletakkan cangkir teh di atas meja dan berkata, tertarik, ceritakan lebih banyak. Petik 2. Bai Lixi berkata, kamu pernah mendengar tentang medan perang iblis di tanah sunyi kuno sebelumnya, kan? Sekarang, sebagian besar harta karun rahasia di benua itu berasal dari sana. Petik 2. Xiao Chen telah mendengar tentang medan pertempuran iblis saat dia berada di pelelangan di kota Xie.
Para pembudidaya yang telah mempertaruhkan hidup mereka pergi ke medan perang iblis telah menempatkan harta karun rahasia di pelelangan di sana. Bai Lixi melanjutkan, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada bahaya bagimu di pinggiran medan pertempuran iblis. Wilayah dalam akan lebih bermasalah. Adapun wilayah inti, saya hanya bisa mengatakan semoga berhasil. Petik 2. Xiao Chen sedikit mengernyit dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Langsung saja. Petik 2. Bai Lixi tertawa dan mengeluarkan selembar kertas. Dia menuliskan lokasi dan menggambar peta sebelum menyerahkannya kepada Xiao Chen. Dia berkata, biasanya, harta karun rahasia kelas medial hanya dapat ditemukan di wilayah dalam medan pertempuran iblis. Harta karun rahasia kelas medial yang saya bicarakan dapat ditemukan di pinggiran. Tentu saja, masih ada beberapa bahaya. Apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak terserah Anda. Petik 2. Xiao Chen mengambil catatan dari Bai Lixi dan meliriknya. Dengan lokasi dan peta, akan mudah untuk menemukan tempat tersebut. Setelah itu, Bai Lixi mengeluarkan kotak batu roh kelas medial sebelum menyerahkan ginseng salju. Dia berkata, 5.000 batu roh kelas menengah, ginseng salju berusia 1.000 tahun, dan berita tentang harta karun rahasia kelas medial. Itu sudah cukup kan? Tanda seru petik 2. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan peta dan menyapu semuanya ke dalam cincin semesta. Kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, sudah cukup. Kalau begitu keluarkan manualnya. Bai Lixi berkata tanpa ekspresi. Xiao Chen mengeluarkan salinan manual rahasia tulisan tangan dari cincin semesta dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia bangkit, berbalik, dan pergi. Bai Lixi sangat bersemangat. Matanya berkobar dengan api saat dia dengan cepat mengambil manual rahasia dan mulai membaca. Dia berseru dengan penuh semangat, ini nyata. Itu nyata. Seni tempering tubuh cakrawala. Hahaha. Aku, Bai Lixi, akhirnya mendapatkan teknik budidaya peringkat surga. Segera Bai Lixi membalik ke halaman terakhir dari manual rahasia. Ketika dia selesai membacanya, ekspresinya berubah saat dia meraih kapaknya yang besar dan berlari keluar untuk mencari Xiao Chen. Anda, beraninya kau menipuku. Mengapa hanya ada 6 lapisan? Teknik budidaya peringkat surga semuanya memiliki setidaknya 12 lapisan. Di mana setengah lainnya? Petik 2. Xiao Chen, yang sudah mencapai tangga, berbalik dan berkata, tentu saja, itu ada di tanganku. Petik 2. Bai Lixi menginjak keras di lantai kayu, mengayunkan kapaknya yang besar ke arah Xiao Chen. Hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, kecepatannya secara tak terduga mendekati Mach 3. Sial, Xiao Chen menggambar lunar shadow saber dengan kecepatan kilat dan menggabungkan kedua kondisinya. Keadaan guntur dan keadaan pembantaian bercampur sebagai cahaya ungu dan merah menyala bergantian pada pedang. Xiao Chen mengeksekusi Drawing the Sabre, kecepatannya langsung mencapai Mach 3 juga. Dia memblokir serangan berat Bai Lixi di udara tanpa didorong kembali. Suara keras dan tumpul mengikuti, dan kekuatan mengerikan menyebar dari senjata mereka, langsung merobek atap penginapan dan melemparkannya ke udara. Untungnya, para pembudidaya lainnya bijaksana dan telah melarikan diri lebih awal. Jika tidak, jika gelombang kejut ini menyerang mereka, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika Bai Lixi melihat bahwa Xiao Chen telah memblokir serangannya saat dia dalam kemarahan yang hebat, dia agak heran. Dia berteriak dengan marah, bocah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya sudah memberi Anda harga Anda, namun, Anda menipu saya. Petik 2. Xiao Chen memegang lunar shadow saber-nya dan berkata dengan tenang, jangan perlakukan aku seperti anak berusia 3 tahun. Hanya karena Anda mengatakan ada harta karun rahasia, apakah akan ada satu? Jika begitu mudah untuk mendapatkannya, lalu mengapa Anda tidak mengambilnya kembali? Petik 2. Bai Lixi berkata, jika saya tidak bergegas ke Pulau Qianren, saya akan mendapatkan harta karun rahasia itu sejak lama. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukannya. Petik 2. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenangnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan. Saya hanya bisa memberi Anda setengahnya lagi setelah saya mendapatkan harta karun rahasia itu. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan tindakan gegabah. Jika saya dalam suasana hati yang buruk, saya mungkin membakar separuh lainnya. Batu roh dan ginseng saljumu akan sia-sia. Petik 2. Bai Lixi sangat marah di dalam hatinya. Xiao Chen benar-benar merobeknya dalam kesepakatan ini. Poin paling penting adalah dia tidak bisa melakukan apapun pada orang ini. Terlepas dari kapan, orang ini selalu bisa menangkap titik lemahku, mengambil keuntungan dariku. Sial, Bai Lixi mengutuk dan menghancurkan kapak besarnya di sekitar penginapan dengan mengamuk. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan seluruh penginapan runtuh, mengubahnya menjadi puing-puing. Xiao Chen berjalan santai di jalan-jalan luas di Greenwind Island. Bai Lixi mengikuti di belakang dengan ekspresi tertekan. Hei, bukankah itu White Robert Bladesman? Orang di sana terlihat seperti Bai Lixi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka bersama? Tepat sekali, aku ingat bahwa Bai Lixi telah dimainkan oleh White Robert Bladesman beberapa kali di Pulau Qianren. Ini benar-benar aneh. Mengingat temperamen Bai Lixi, aneh dia berjalan seperti itu, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sebelumnya, saya mendengar bahwa mereka bertarung di Tianhein.
Saya pikir ada kemungkinan besar Bai Lixi tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Chen. Petik 2. Sekarang, Xiao Chen sudah agak terkenal di Green Wind Island. Adapun Bai Lixi, dia menjadi terkenal sejak lama. Oleh karena itu, ketika mereka berjalan di luar, banyak pembudidaya segera mengenali mereka. Bab 400, Saran Menggoda. Hati Xiao Chen setenang air yang tenang, tidak ada riak sama sekali. Dia hanya tersenyum pada komentar dan mengabaikannya. Namun, Bai Lixi jelas merasa frustrasi. Ketika dia mendengar mereka, dia menjadi lebih cemberut. Akhirnya, ketika Bai Lixi mendengar seseorang berkomentar bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Chen, dia tidak bisa lagi menahannya. Dia meledak karena marah dan berteriak, "Apa yang kalian bicarakan? Pergi, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan dan tutup mulut." Ketika orang banyak melihat penampilan garang Bai Lixi, mereka takut masalah akan menimpa mereka. Mereka dengan cepat berhenti berbicara dan hanya melanjutkan percakapan setelah dia pergi. Kerumunan tidak bisa berbuat apa-apa pada Bai Lixi. Mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Semakin mereka memikirkannya, semakin marah mereka. Setelah penginapan runtuh, Bai Lixi bertarung dengan Xiao Chen lagi. Namun, setelah beberapa ratus gerakan, dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen. Bai Lixi tidak punya pilihan selain mengakui, dengan kekuatan baru Xiao Chen setara dengannya. Dia tidak punya pilihan selain menyetujui persyaratan pihak lain. Hanya ketika Xiao Chen menemukan harta karun rahasia, dia akan menyerahkan paruh kedua seni tempering tubuh cakrawala kepada Bai Lixi. Oleh karena itu, Bai Lixi mengikutinya berkeliling. Bai Lixi berkata, "Aku berkata, anak nakal, apakah kata-kataku begitu tidak dapat diandalkan? Apakah saya akan menipu seorang junior seperti Anda? Maukah Anda memberi saya bagian terakhir dari manual rahasia?" Petik 2. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot menoleh. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Percaya padamu. Apakah Anda pikir Anda memiliki reputasi yang baik? Haruskah kita pergi bertanya kepada seseorang?" Petik 2. Ketika Bai Lixi melihat bahwa Xiao Chen benar-benar akan bertanya kepada seseorang, dia dengan cepat menghentikan Xiao Chen. Dia sangat jelas tentang reputasi seperti apa yang dia miliki. Jika dia membiarkan Xiao Chen bertanya-tanya, bukankah dia akan memberi Xiao Chen kesempatan untuk menamparkan wajahnya? "Meskipun saya telah membunuh banyak orang, saya tidak memiliki wajah yang cantik seperti Anda, kata-kata saya agak kasar, dan saya memiliki temperamen yang mudah berubah, saya selalu melakukan hal-hal dengan terus terang. Aku tidak akan membohongimu." Xiao Chen mengangkat tangannya untuk menghentikan Bai Lixi melanjutkan. Dia berkata dengan tenang, "Jangan repot-repot mengatakan apapun. Ketika saya berhasil mendapatkan harta karun rahasia kelas medial, saya akan memberi Anda manual rahasia. Semakin Anda membicarakannya, semakin Anda curiga." Petik 2. Sementara Bai Lixi mengutuk dan mengomel, Xiao Chen dengan cepat menuju pelabuhan pulau. Karena Xiao Chen telah memutuskan untuk berburu harta karun rahasia, dia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama dan segera berangkat. Harta karun rahasia tidak ada di sana untuk menunggunya sendirian. Akan sia-sia jika orang lain yang melakukannya terlebih dahulu. Setelah keduanya meninggalkan kota, mereka mengikuti jalan. Sepanjang jalan, para pembudidaya mengenali keduanya dan mendiskusikannya. Julukan, White Robed Bladesman, membuat Bai Lixi kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan cara mengejek, "Lihat itu. Begitu banyak orang yang memanggilmu White Robed Bladesman. Anda tampaknya percaya bahwa itu adalah sesuatu yang diharapkan. Namun, seberapa berharganya kamu dengan gelar Bladesman?" Petik 2. Xiao Chen agak tercengang. Dia bertanya dengan penuh minat, "Kalau begitu, menurutmu, mengapa aku tidak layak menyandang gelar Bladesman?" Bai Lixiu tertawa dingin dan berkata, "Meskipun kamu memiliki ketajaman di hatimu, ketajaman ini belum terbentuk menjadi niat pedang. Tanpa niat pedang, bagaimana Anda bisa menjadi seorang Bladesman? Pergi ke Ancient Desolate Land dan lihatlah, lihat orang macam apa 10 pendekar pedang hebat itu. Maka Anda akan tahu apa itu Bladesman." Petik 2. Sebenarnya, itu cukup jauh, tidak perlu menyebut mereka. Lihat saja Bloody Bladesman, Sun Guangquan. Dia bekerja keras selama 20 tahun sebelum akhirnya mendapatkan gelar ini. Anda hanya seorang pemula. Anda mungkin bahkan tidak bisa merasakan niat pedang Sun Guangquan. Alis Xiao Chen terangkat. Dia tidak mengatakan apapun untuk membantah. Bai Lixi benar, dia bukanlah seorang swordsman sejati. Di paviliun pedang surgawi yang menurun, hanya ada teknik pedang dan penempaan hati. Namun, Xiao Chen belum belajar tentang budidaya seorang Bladesman. Itu seperti yang Yun Kexin katakan, paviliun pedang surgawi tidak memiliki pedang sejati. Mereka hanya memiliki pembudidaya yang menggunakan pedang. Ketika Bai Lixi melihat Xiao Chen tetap diam, dia melanjutkan, "Ada apa? Apakah saya mencapai sasaran? Jangan khawatir, saya berteman dengan Old Sun. Saya akan membuatnya bertanding dengan Anda di lain hari untuk membiarkan Anda mengalami niat pedangnya. Saya jamin Anda akan berhasil melewati ambang seorang Bladesman. Namun, Anda harus memberi saya paruh terakhir dari seni tempering tubuh cakrawala terlebih dahulu. Atau setidaknya, beri saya 3 lapisan lagi. Bagaimana menurutmu?" Xiao Chen tertawa serak. Bai Lixi ini benar-benar kegigihan. Dia hanya fokus pada seni tempering tubuh cakrawala.
Dengan semua yang dia katakan, dia bisa mengalihkan topik pembicaraan ke arah itu. Sepertinya dia akan mengganggu Xiao Chen sepanjang perjalanan ini. Kakak, jangan tinggal diam. Biarkan saya memberitahu Anda, dengan bantuan Bloody Bladesman, waktu yang Anda perlukan untuk memahami niat pedang akan berkurang secara signifikan. Petik 2. Melihat Xiao Chen mengabaikannya, Bai Lixi terus mengganggunya dari belakang. Ini berlanjut sampai Xiao Chen mencapai pelabuhan. Meski begitu, Bai Lixi tidak berhenti. Xiao Chen tidak menyangka pria besar dan tinggi seperti Bai Lixi menjadi begitu cerewet. Tidak peduli seberapa kuat pikiran Xiao Chen, ada lalat rumah yang berdengung di belakangnya. Itu membuatnya frustrasi. Lebih penting lagi, dia tidak bisa menamparkan lalat rumah ini sampai mati. Xiao Chen berhenti berjalan dan bertanya tanpa daya, aku berkata, Bai tua, kita sudah sampai di pelabuhan. Bisakah kamu berhenti sebentar? Ketika Bai Lixi melihat bahwa Xiao Chen agak bingung, dia tersenyum bahagia. Dia berkata, ada apa? Merasa frustrasi. Biarkan aku memberitahu Anda, ini baru permulaan. Kamu menipuku di penginapan, membuatku kehilangan tabungan bertahun-tahun, ginseng salju berusia 1000 tahun, dan berita tentang harta karun rahasia kelas menengah. Pada akhirnya, yang saya dapatkan hanyalah setengah dari manual rahasia. Selain itu hanya salinan. Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuatmu kesal sampai kamu menyerahkan setengah salinan yang tersisa. Petik 2. Xiao Chen akhirnya bisa melihat apa arti sebenarnya dari tidak tahu malu. Selanjutnya, seorang lelaki tua mengajarinya artinya. Itu terserah Anda. Saya tidak akan memberi Anda bagian terakhir dari seni tempering tubuh cakrawala sebelum saya mendapatkan harta karun rahasia. Petik 2. Pelabuhan Greenwind Island sangat sibuk. Sekilas, ada banyak sekali kapal dagang dari asosiasi pedagang dari berbagai negara. Banyak orang memadati seluruh pelabuhan. Mereka semua berdesak-desakan dan menerobos kerumunan untuk sampai ke tempat yang mereka inginkan. Namun, semua kapal dagang berangkat ke laut tanpa batas. Xiao Chen mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan kembali ke benua. Bai Lixi berkata, bocah, berhenti mencari. Kapal dagang yang kembali dari laut tanpa batas dan kembali ke benua hanya dapat ditemukan di malam hari. Petik 2. Xiao Chen merasa ragu ketika dia bertanya, mengapa? Bai Lixi melirik Xiao Chen dengan sangat jijik. Dia berkata, kalian para pemuda tidak mengerti apa-apa. Ini adalah aturan pelabuhan Greenwind Island. Ada terlalu banyak kapal di sini. Dulu, banyak terjadi insiden kapal yang berangkat dan kapal yang datang saling bertabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Oleh karena itu, mereka mengatur waktu kapan kapal bisa masuk dengan kemana mereka pergi. Petik 2. Xiao Chen melirik beberapa ribu kapal dagang kolosal. Dia agak bisa mengerti apa yang dikatakan Bai Lixi. Dunia ini berbeda dari dunia sebelumnya. Kapal-kapal di sini jauh lebih besar dan banyak. Jika tidak ada cara untuk memberikan arahan dengan nyaman, mereka akan sulit untuk dikelola. Xiao Chen mendongak dan melihat bahwa hari sudah senja. Ini akan segera menjadi gelap. Jadi dia memutuskan untuk menunggu. Xiao Chen mencari tempat dengan lebih sedikit orang dan duduk. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah buku dari cincin semesta untuk dibaca. Ini adalah ringkasan harta karun rahasia kuno yang diperoleh Xiao Chen di masa lalu. Terlalu banyak orang memenuhi pelabuhan, tidak ada cara baginya untuk berkultivasi di sini. Namun, dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu. Menggunakan waktu untuk memahami lebih banyak tentang harta karun rahasia, serta meningkatkan pengetahuannya tentang harta karun rahasia yang terkenal, sama sekali tidak sia-sia. Berat, apa yang menarik dari membaca? Mari kita bicara tentang tempering tubuh. Saya dapat mengatakan bahwa Anda telah memperoleh pencapaian tertentu dalam melunakkan tubuh. Petik 2. Bai Lixi dengan cepat mengikuti dan meletakkan kapaknya di tanah sebelum menjatuhkan pantatnya di sebelah Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa diganggu tentang dia. Terlepas dari topiknya, Bai Lixi akan segera mengalihkannya kembali ke seni tempering tubuh cakrawala. Dia sudah mengalami ini beberapa kali dalam perjalanan ke sini. Berdasarkan apa yang bisa saya katakan, kekuatan fisik murni Anda hanya sekitar 100.000 kilogram kekuatan. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Bagaimana dengan ini? Beri saya lapisan ketujuh dari seni tempering tubuh cakrawala, hanya satu lapisan, dan saya akan membantu Anda meningkatkan kekuatan fisik Anda dengan kekuatan 25.000 kilogram. Petik 2. Memang, setelah Bai Lixi mengucapkan satu kalimat, dia mengalihkan topik pembicaraan kembali ke seni tempering tubuh cakrawala. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak berencana untuk menjawabnya. Bahkan jika tawaran Bai Lixi sangat menggoda, Xiao Chen akan mengabaikannya, mengubur dirinya dalam kompendium harta karun rahasia kuno. Waktu perlahan berlalu, dan saat kegelapan hampir sepenuhnya turun, Xiao Chen tiba-tiba mendengar langkah kaki berjalan ke arahnya. Orang ini sama sekali tidak menyembunyikan auranya saat dia menguncinya ke Xiao Chen saat dia berjalan. Xiao Chen menyimpan buku itu. Dia segera berdiri dan berbalik. Reaksi Bai Lixi juga tidak lambat. Dia berbalik pada saat yang sama dengan Xiao Chen. Orang itu memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya. Rambutnya panjang dan tergerai. Dia terlihat sangat tampan, dan auranya tajam. Dia tanpa malu-malu mengungkapkan ketajamannya, auranya lebih tajam dari pedang atau pedang.
Xiao Chen merasa curiga ketika dia melihat orang itu berjalan ke arahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa Jin Wuji belum pergi? Bai Lixi berbisik, sepertinya itu siapa namanya dari gerbang pedang surgawi. Dia tampak cukup kuat, temanmu. Nada suara Bai Lixi jelas mengandung ejekan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jin Wuji sudah kurang dari 100 meter jauhnya. Dia bisa mendengar kata-kata Bai Lixi dengan jelas. Meskipun dia merasa marah pada ejekan yang disengaja orang itu, dia tahu siapa orang ini dan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Jin Wuji memusatkan pandangannya pada Xiao Chen dan bertanya dengan cemberut, di mana Yue Chenxi? Apa dia sudah pergi? Xiao Chen sedikit mengernyit. Mengapa nada suara Jin Wuji terasa begitu agresif? Saya tidak ingat menyinggung perasaannya. Namun, ketika Xiao Chen mendengar nama Yue Chenxi, dia menemukan segalanya. Dia menebak dan tersenyum tak berdaya. Sepertinya masalah pertama yang berasal dari Yue Chenxi telah menemukan Xiao Chen. Xiao Chen mengabaikan nada bicara Jin Wuji dan berkata dengan tenang, setelah dia mendapatkan bunga fajar, dia kembali dengan petinggi dari Sekte Langit Tertinggi. Petik 2. Ekspresi Jin Wuji sangat berubah. Dia bertanya dengan kaget, kamu membantunya mendapatkan bunga fajar. Sial, seharusnya aku yang membantu Yue Chenxi memetik bunga fajar. Orang ini telah merusak rencanaku yang lain. Setelah beberapa saat, Jin Wuji menenangkan dirinya, berpikir, orang ini berteman dengan Su Xiaoxiao. Saat ini ada banyak orang di sini. Aku akan melepaskannya untuk saat ini. Ingat saja ini, terlepas dari apa yang kamu lakukan, Yue Chenxi bukanlah orang yang bisa diimpikan oleh White Robert Bladesman. Jangan biarkan aku melihatmu dengan Yue Chenxi lagi. Ekspresi Jin Wuji berubah seram saat dia bergumam dingin pada dirinya sendiri, jika tidak, gerbang pedang surgawi akan membuatmu sangat sulit untuk bertahan hidup di dunia ini. Jangan menyinggung orang-orang yang tidak mampu Anda sakiti. Siapa kamu? Merusak rencanaku berulang kali. Berhenti dan lihat status Anda terlebih dahulu. Bab 401, Gerbang Pedang Surgawi. Membunuh. Jin Wuji mendengus dingin dan mengutuk dalam hatinya. Kemudian, dia perlahan berbalik dan tidak repot-repot melihat Xiao Chen. Bang! Terdengar suara keras. Xiao Chen menendang Jin Wuji dari belakang tanpa ekspresi. Xiao Chen telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam tendangan ini, total 125.000 kilogram. Beberapa suara retak tumpul terdengar saat beberapa tulang rusuk Jin Wuji patah. Dia memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah. Jin Wuji memiliki ekspresi sedih saat dia menggunakan tangannya untuk mendorong dirinya dari tanah dan berdiri. Bang! Namun, bagaimana Xiao Chen bisa memberinya kesempatan untuk berdiri? Dia hanya menginjak Jin Wuji dengan berat, memaksanya mundur. Wajah Jin Wuji bersentuhan dengan tanah lagi. Kali ini, dia menabrak tanah lebih keras dari sebelumnya. Wajah Jin Wuji membengkak, akibatnya, darah mengalir dari sudut mulutnya tanpa henti. Jelas, organ internalnya juga terluka secara signifikan. Dia terlihat sangat menyedihkan. Jin Wuji terus berjuang di tanah, berusaha membebaskan dirinya dari Xiao Chen. Namun, kaki Xiao Chen menggunakan lebih dari 100.000 kilogram kekuatan. Kaki Xiao Chen menekannya dengan keras. Ini dibuat sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menggunakan kemampuannya, baik itu keadaan logam, kultivasinya sebagai Raja Bela Diri kelas rendah, atau teknik bela diri peringkat tinggi dari gerbang pedang surgawi. Tidak peduli seberapa keras Jin Wuji berjuang, dia tidak bisa bangun. Sebaliknya, saat Xiao Chen memberi lebih banyak tekanan padanya, dia merasakan lebih banyak rasa sakit saat dia berjuang lebih keras. Xiao Chen memandang Jin Wuji, yang menggeliat di tanah. Wajahnya kosong ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah tuanmu tidak pernah mengajarimu untuk tidak mengekspos punggungmu setelah kamu membuat ancaman? Petik 2. Xiao Chen, Anda punya nyali. Beraninya kau menyelinap menyerangku. Saya adalah murid terakhir dari wakil pemimpin gerbang-gerbang pedang surgawi. Sekarang setelah Anda menyinggung saya, Anda sudah mati, pasti mati. Bahkan Su Xiaoxiao tidak bisa menyelamatkanmu. Saat Jin Wuji berbaring di tanah, dia terus menangis dengan sedih. Kekuatan memenuhi kata-katanya. Suara Jin Wuji sangat tajam dan panik. Itu menarik banyak tatapan dari orang-orang di pelabuhan. Segera, banyak pembudidaya datang untuk menyaksikan kegembiraan. Aneh, kenapa saat White Robert Bladesman bertarung dengan Jin Wuji tidak bisa membalas sama sekali. Memang, Jin Wuji, bagaimanapun, adalah salah satu dari 100 pesaing teratas dari kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Dia seharusnya tidak selemah ini. Bahkan jika dia diserang secara diam-diam, ini seharusnya tidak menjadi hasilnya. Petik 2. Namun, Jin Wuji memiliki gerbang pedang surgawi yang melindunginya. Saya tidak percaya White Robert Bladesman akan berani melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, gerbang pedang surgawi adalah salah satu sekte teratas di Kation Chu besar. Ada banyak ahli martial monark di sekte itu. Siapapun dari mereka bisa berurusan dengannya. Petik 2. Benar. Namun, tidak banyak yang memiliki keberanian untuk menginjak-injak Jin Wuji dengan begitu keras. Petik 2. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat Xiao Chen menginjak-injak Jin Wuji dengan sangat keras, mereka sangat bersemangat. Mereka semua merasa heran ketika mereka membahas masalah ini.
Jin Wuji adalah salah satu dari 100 pesaing teratas kompetisi pemuda 5 negara. Jin Wuji baru saja selesai berbicara, dan Xiao Chen menendang bagian belakang kepalanya, menginjaknya dengan kejam. Xiao Chen menahan kali ini. Kalau tidak, dia akan menghancurkan kepala Jin Wuji. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Xiao Chen merasa bosan. Orang seperti itu dapat masuk ke dalam 100 besar kompetisi pemuda 5 negara. Ini mengecewakan. Dia bahkan tidak memiliki kesadaran dasar tentang lingkungannya. Namun, dia berani mengancam seseorang yang lebih kuat darinya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa, dengan menggunakan nama Gerbang Pedang Surgawi, dia dapat mempermalukan siapapun yang dia inginkan? Ketika Xiao Chen melihat kapal-kapal yang akan kembali ke benua perlahan-lahan tiba dan memadati pelabuhan, dia menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kakinya dan menendang Jin Wuji ke samping. Xiao Chen membuatnya terlihat sangat mudah seperti membuang sampah tanpa peduli sama sekali. Xiao Chen melihat ada beberapa kapal yang tiba di pelabuhan. Dia berkata kepada Bai Lixi, "Ayo pergi." Bai Lixi tertawa dan berkata, "Bocah. Saya baru tahu bahwa temperamen Anda cukup cocok dengan saya. Anak nakal arogan semacam ini perlu diinjak beberapa kali sebelum dia mengetahui tempatnya. Namun, apakah kamu berencana untuk melepaskannya begitu saja? Apakah Anda tidak takut dia membalas dendam pada Anda di masa depan?" Xiao Chen berkata dengan tenang, "Itu tidak masalah. Membunuhnya atau tidak sama saja. Bahkan jika dia hidup, dia tidak akan pernah berarti banyak di masa depan. Tidak perlu membunuhnya dan benar-benar menyinggung Gerbang Pedang Surgawi." Petik 2. Gerbang Pedang Surgawi memiliki sage bela diri serta beberapa raja bela diri. Meskipun dia akan menyinggung Gerbang Pedang Surgawi, membunuh Jin Wuji atau tidak akan menghasilkan hasil yang berbeda. Xiao Chen sangat jelas tentang konsekuensinya. Selama dia sekarang membunuh Jin Wuji, dia bisa menghadapi pembalasan Gerbang Pedang Surgawi. Namun, jika Jin Wuji terus menimbulkan masalah, Xiao Chen tidak keberatan membunuhnya. Clear Sky Medallion dan Heavenly Fiend Medallion bisa cukup untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Bai Lixi merasa agak terdiam saat dia berkata, "Kamu anak nakal, kupikir kamu tidak peduli dengan Gerbang Pedang Surgawi. Karena itu masalahnya, mengapa kamu masih bergerak?" Petik 2. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Seberapa sering menurutmu Jin Wuji akan menunjukkan punggungnya kepadaku tanpa penjagaan? Karena dia memunggungi saya, jika saya tidak menendangnya, saya akan mengecewakan diri saya sendiri." Bai Lixi awalnya tertegun sebelum dia tertawa, "Hahaha, kamu luar biasa. Anda memiliki jejak sikap yang sama yang saya lakukan ketika saya masih muda. Sekte tingkat tinggi, persetan, tidak peduli berapa banyak orang yang melindungi mereka, injak saja mereka. Persetan dengan pepatah, 10 tahun belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Karena ada kesempatan, singkirkan saja dia dengan keras. Jika tidak, jika Anda menguburnya di dalam hati Anda, masalah akan terjadi suatu hari nanti." Petik 2. Huci. Tepat pada saat ini, suara pemotongan tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Pembunuhan tajam Qi terbang ke Xiao Chen. Sial, Xiao Chen telah meninggalkan tangan kanannya di gagang pedangnya, menjaga kewaspadaannya setiap saat. Saat dia merasakan Qi yang membunuh, dia berbalik dan menarik pedangnya. Pada saat percikan terbang, dia mencegat pedang yang bergegas ke arahnya. Kedua keadaannya bercampur pada pedang. Keadaan jika guntur dan keadaan pembantaian meledak. Xiao Chen menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dia tidak menahan sedikit pun. Pada kontak pertama, dia mengirim pedang Jin Wuji terbang. Jin Wuji terlihat sangat menyedihkan, wajahnya bengkak dan rambutnya yang panjang berantakan. Ketika dia melihat pedangnya terlempar dari tangannya, dia agak heran. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah lagi. Sebelumnya, Xiao Chen menangkap Jin Wuji yang lengah dan menendangnya. Kemudian, Xiao Chen mulai menginjak-injaknya. Organ internalnya sudah mengalami cedera. Dia nyaris tidak berhasil meluncurkan serangan pedang ini. Xiao Chen mengangkat lunar shadow sabernya dan meletakkannya di leher Jin Wuji. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jin Wuji, apakah kamu benar-benar ingin mati seburuk itu?" Ketika Jin Wuji mendengar ini, dia tertawa, "Sampah. Apakah kamu bahkan berani membunuhku? Jadi bagaimana jika Anda melukai saya dengan parah? Anda tidak memiliki sekte atau kekuatan di belakang Anda. Bahkan Bloody Bloodesman tidak berani membunuhku, apalagi kamu. Jika Anda berani membunuh saya, Anda sudah melakukannya sejak lama. Pada akhirnya, kamu masih takut dengan balas dendam Gerbang Pedang Surgawi." Ekspresi kejam dan tirani muncul di wajah Jin Wuji. Dia berkata dengan dingin, "Jika bukan karena Su Xiaoxiao, aku akan membunuhmu sejak lama. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertindak arogan di hadapan saya. Jika kamu berani, maka bunuh aku dan tunggu Gerbang Pedang Surgawi membunuh seluruh klanmu. Mulai hari ini, Anda telah benar-benar menyinggung saya. Jika Anda berlutut sekarang dan memohon belas kasihan, saya dapat mengampuni Anda. Kalau tidak, kemanapun Anda pergi, bahkan sampai ke ujung dunia, saya akan membalas penghinaan ini 100 kali lipat." Petik 2. Ekspresi Jin Wuji berubah menjadi jahat. Dia tidak merasa takut saat dia melihat pedang yang ditempatkan Xiao Chen di lehernya. Dia benar-benar ceroboh, pikir Xiao Chen dalam hati.
Namun, ketika Xiao Chen memikirkannya, dia merasa ada yang salah. Logikanya, dengan pedangku di lehernya dan merasakan kematian begitu dekat, dia seharusnya tidak begitu percaya diri, bahkan dengan gerbang pedang surgawi mendukungnya. Xiao Chen menoleh dan melihat ke arah yang dilihat Jin Wuji. Dia melihat seorang pendekar pedang berpakaian putih berdiri di haluan kapal dagang yang kembali ke benua. Senyum tidak jelas muncul di wajah pendekar pedang itu saat dia melihat ketiganya dengan tenang. Aura orang itu ditarik seperti ada niat pedang yang muncul di dalam dirinya, siap meledak. Dia memegang pedang berharga yang belum terhunus. Jin Wuji tersenyum, ini adalah kakak senior pertamaku. Dia adalah murid terakhir dari pemimpin gerbang-gerbang pedang surgawi. Dia baru saja kembali dari pelatihan pengalaman di Laut Tanpa Batas. Dia adalah raja bela diri dan tidak terkalahkan. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah satu pertemuan kebetulan. Petik 2. Sepertinya orang ini adalah sumber kepercayaan Jin Wuji. Tidak heran dia tinggal di sini selama 3 bulan. Dia pasti sudah menunggu orang ini. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, menarik. Dia jauh lebih kuat dari sampah sepertimu. Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Mati, ledakan. Tepat saat Xiao Chen hendak membunuh Jin Wuji, sebuah pedang berharga terbang dari kapal dagang. Kemanapun ia lewat, gelombang besar muncul. Itu terlihat sangat menakutkan. Pedang ki pada pedang tidak menyebar tetapi terkonsentrasi di ujungnya. Udara tampak seperti potongan kertas, ditembus oleh pedang ini. Xiao Chen agak heran. Pedang itu berisi niat pedang. Itu lebih kuat dari yang dia perkirakan. Selain itu sangat cepat. Itu mencapai Mach 3 dalam sekejap. Jika Xiao Chen ingin melanjutkan dengan paksa, dia harus menerima pukulan dari pedang itu. Xiao Chen berpikir sangat cepat, membuat keputusan cepat. Dia menarik pedangnya dan menghindari pedang ini. Pak, meskipun Jin Wuji telah berbicara dengan begitu mudah dan santai, dia telah mengitari gerbang neraka sebelumnya. Jantungnya berdebar kencang, jauh lebih cepat dari biasanya. Dia merasa sangat ketakutan. Dia tidak bisa membantu tetapi jatuh berlutut. Weng, weng, weng. Pedang itu dengan cepat berputar di udara. Tanpa diduga, itu tidak terus bergerak ke arah target sebelumnya. Itu berbalik dan terbang menuju Xiao Chen. Ini adalah pagar perlawanan gerbang surgawi dari gerbang pedang surgawi. Ini adalah teknik bela diri yang hanya bisa dipelajari oleh pemimpin gerbang dan penerusnya. Petik 2. Ding Fengchou telah tiba. Tidak heran Jin Wuji menjadi begitu berani, membuat serangan diam-diam. Jadi, kakak senior pertama telah tiba. Petik 2. Pendekar berjubah putih sedang dalam masalah sekarang. Ding Fengchou adalah salah satu dari 50 teratas dalam kompetisi pemuda 5 bangsa tahun lalu. Dia dianggap sebagai talenta terbaik di bangsa Jin besar. Setelah 1 tahun, kekuatannya pasti meningkat secara eksplosif. Petik 2. Ketika banyak pembudidaya melihat pedang terbang di udara, mereka dengan cepat mengenali asal-usul gerakan ini dan identitas orang yang mengeksekusinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Xiao Chen tidak berencana untuk bentrok langsung dengan pedang. Melakukan itu akan memungkinkan pihak lain mencapai tujuannya. Karena itu, dia mundur 3 langkah. Energi besar pada pedang itu meledakkan 3 lubang besar tempat Xiao Chen sebelumnya berdiri. Ini menunjukkan kekuatan teknik pedang ini.